Selamat telah mengikat mesin pencari untuk mencari semuanya. Ini benar-benar melegakan di salju. Sistem. Cari saya segera. Sesuatu untuk dimakan di dekatnya. Sejumlah besar singkong liar terdeteksi di dekatnya. Sekarang kirim lokasi koordinat. Siu-siu, ibu. Saya benar-benar melakukan perjalanan ke tahun kelaparan, menjadi orang tua yang meninggal. 3 hari kelaparan dan 9 kali makan. Saya juga ingin menjadi nenek kejam, seorang bodoh yang menjual istri dan putrinya. Pria Niang. Siu-siu. Berhenti. Hai. Kantong uang dikembalikan. Bodoh, kamu. Anda tidak bodoh. Uang kembali kepada Anda. Biarkan istri dan putriku pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Pergi dan dapatkan uang kembali untukku. Jika tidak, aku akan mengusirmu dari rumah. Biarkan seluruh keluargamu mati kelaparan. Pergi dengan cepat. Hati-hati. Mereka tidak hanya terlihat persis sama. Dia juga memiliki nama dan nama keluarga yang sama. Kamu pasti reinkarnasi dari istri dan putriku. Kali ini, aku pasti akan melindungimu. Kehidupan ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita bahaya lagi. Tuan. Ya, saya baik-baik saja. Bagus. Hai. Bukankah kamu mencoba mengusirku dari rumah? Anda tidak perlu terburu-buru. Mulai hari ini, saya dan keluarga Song. Pisahkan kerabat Anda. Siu-siu. Pergi ke kepala desa. Apa yang Anda katakan ingin Anda pisahkan kerabat Anda? Aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Anda cucu yang tidak berbakti. Anda benar-benar tidak masuk akal. Bukan aku yang kamu besarkan. Itu dibesarkan oleh orang tua saya. Orang tua saya meninggal dengan kaki depan. Anda menjual istri dan putri saya. Siapa yang tidak baik? Ibu bisa putus dengannya jika dia mau. Seorang bodoh. Jika Anda mengeluarkan 2 beban, Anda akan mati kelaparan. Cepat atau lambat dia harus berlutut dan kembali untuk memohon kepada kita. Adalah bodoh. Huai Ping. Anda telah bodoh selama lebih dari 20 tahun. Ini benar-benar tidak bodoh. Kepala desa. Saya tidak bodoh. Oh, itu hal yang baik untuk tidak menjadi bodoh. Tetapi Anda harus berpikir jernih. Ini adalah tanda surat pribadi. Tetapi tidak ada sebutir biji-bijian yang dapat dibagi. Sekarang tahun kelaparan ini. Anda akan mati kelaparan. Sekarang berlutut dan segera akui kesalahanku. Beri aku 20 tael perak dan mintalah kembali. Jika tidak, Anda akan mati. Aku tidak akan mengumpulkan tubuh untukmu. Nenekmu telah memberimu langkah. Jangan terburu-buru meminta uang. Biarkan saya menjual istri dan putri saya. Ganti mulut. Langkah ini. Siapapun yang menyukainya akan jatuh. Mulai sekarang. Saya dan keluarga Song. Kebaikan terputus. Oke. Aku menunggu hari kamu mati kelaparan. Kepala desa. Silakan temukan tempat menginap kepada kami. Dimanapun Anda berada. Dapatkan saja tempat berlindung dari angin dan hujan. Halaman yang ditinggalkan oleh keluarga tua di ujung utara desa. Tidak ada yang tinggal di sana selama 7 atau 8 tahun. Jika menurut Anda tidak compang-camping, Anda pergi dan hidup. Oke. Kemudian terima kasih kepada kepala desa. Ayo pergi, menantu perempuan bodoh. Jangan berpikir Anda melarikan diri kali ini. Hai. Di tahun-tahun kelaparan, menjual istri dan anak perempuan adalah hal biasa. Ketika dia akan mati kelaparan. Hanya masalah waktu sebelum Anda dijual. Prioritas utama adalah memiliki makanan. Selamat telah mengikat mesin pencari untuk mencari semuanya. Ini benar-benar melegakan di salju. Sistem. Cari saya segera. Sesuatu untuk dimakan di dekatnya. Sejumlah besar singkong liar terdeteksi di dekatnya. Sekarang kirim lokasi koordinat. Singkong beracun. Itu hanya bisa dimakan setelah diproses. Sekarang kirim metode detoksifikasi. Apakah mesin pencari ini begitu menantang langit? Ini sebenarnya secara langsung mendetoksifikasi singkong. Diteleportasi ke kepalaku. Dengan mesin pencari serbaguna ini, saya pasti akan bisa membiarkan Maniang dan Siu-siu. Hal terbaik adalah menyebutnya anak laki-laki. Pingzi.
Singkong yang Anda biarkan kami gali digali. Nah, kebetulan rumah itu hampir diperbaiki. Saya akan memasak singkong. Anda membersihkan rumah. Singkong rebus. Tapi singkong ini beracun. Itu tidak bisa dimakan. Jangan khawatir, saya akan menyingkirkan racunnya. Ayo makan. Maniang siu-siu. Makan panas. Huai Ping. Singkong ini benar-benar tidak bisa dimakan. Yakinlah. Saya sudah diracuni dan bisa memakannya. Anda lihat. Ini benar-benar bisa dimakan. Singkong ayah enak. Lezat. Makan lebih banyak saja. Ayo. Surga. Itu memberi saya kesempatan lain untuk bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Itu bagus. Datang ke Pingzi. Aku akan membantumu menyekat tubuhmu. Agar tidak kotor seperti kucing kecil. Anda mengangkat tangan Anda. Ayo. Bersihkan. Tidur nyenyak. Bahwa. Lebih baik menghapusnya sendiri. Saya merapikan tempat tidur terlebih dahulu. Saya minta maaf. Biarkan ibumu menderita. Kamu telah bodoh selama bertahun-tahun. Hari ini tiba-tiba pulih. Itu adalah belas kasihan Tuhan. Biarkan Anda terjadi saat ini. Datang dan selamatkan ibu kami. Iya. Itu adalah belas kasihan Tuhan. Biarkan aku bertemu lagi. Pria Niang. Aku sangat merindukanmu. Aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri setiap hari. Aku belum pernah bersamamu suatu hari pun. Apa yang perlu dipikirkan? Saya bukan putra Anda. Saya suami Anda. Panggil suami Anda untuk mendengarkan. Pingzi. Saya. Anak-anak disebut Pingzi Huzi dan hal-hal ini. Saya bukan anak kecil. Panggil saya suami. Suami. Oke, aku benar-benar akan merapikan tempat tidur. Tidak perlu mengaspal. Pokoknya. Ini akan kacau sebentar lagi. Singkong mengenyangkan. Tapi saya ingin berada di tahun kelaparan ini. Saya harus menemukan beberapa sesuatu yang dapat menghasilkan uang dan mendapatkan pijakan. Saya harus membiarkan Siu-Siu dan Maniang menjalani kehidupan yang baik. Mesin pencari. Bantu saya mencari. Apakah ada ramuan berharga di sekitar sini? Terdeteksi tebing terdekat. Ada Dendrobium officinale liar. Sekarang kirim koordinat lokasi. Dendrobium officinale. Dalam Dendrobium officinale kuno, bukankah itu lebih berharga dari ginseng? Itu pasti akan laku dengan harga yang bagus. Hanya. Dendrobium officinale liar tumbuh di tebing. Cara mengonsumsi ini. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi pencarian utama. Hadiah untuk membawa barang-barang di udara. Bawa barang-barang ke udara. Ini benar-benar hujan tepat waktu. Apa yang Anda pikirkan adalah apa yang Anda inginkan. Mesin pencari. Cari lingkungan lagi. Apalagi yang berharga. Atau hewan liar yang dapat dimakan. Kelinci dapat dipelihara. Makan makanan yang enak di malam hari untuk mengisi kembali tubuh Anda. Yang lainnya dijual di kota. Mesin pencari. Anda membantu saya mencari lagi. Harga pasarnya. Ayah, bisakah kita makan daging juga? Tentu saja. Nenek mengatakan bahwa ayah bodoh.
Ibu saya dan saya sama-sama kehilangan uang. Anda tidak bisa makan dengan baik. Jangan dengarkan iblis tua itu. Siu-siu tidak hanya bisa makan, dan makan lebih banyak. Lihatlah Anda kurus. Makan lebih banyak untuk mengisi kembali tubuh Anda. Dagingnya benar-benar harum. Siu-siu belum pernah memakannya, hal yang sangat lezat. Suamiku, kamu harus makan lebih banyak. Sialan serigala bermata putih. Saya mencium aroma daging dari jauh. Aku berkata beraninya kamu memisahkan kerabatmu. Ternyata dia menyembunyikan dagingnya dan makan sendirian. Kami telah memecah kerabat kami. Apa yang saya makan tidak ada hubungannya dengan Anda. Silakan keluar. Pisahkan kerabat Anda. Saya nenekmu. Wajar bagimu untuk berbakti padaku. Saya sangat lapar sehingga dada saya menempel di punggung saya. Anda di sini untuk makan dan minum pedas. Apakah ada alasan? Semuanya, datang dan lihat. Keturunan yang tidak berbakti ini. Makan sendiri. Aku akan membuatnya kelaparan sampai mati. Mereka semua datang untuk mengomentari alasannya. Bapak dan Ibu. Di tahun-tahun kelaparan, setiap orang mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Saya kebetulan memukuli daging kelinci ini di gunung. Saya tidak bisa makan sendiri. Namun, kita semua adalah anggota klan Song. Nafas yang sama menghubungkan cabang-cabang. Aku, Song Waiting, punya cara bertahan hidup. Secara alami, saya tidak akan melihat penduduk desa kelaparan. Ayo pergi ke gunung belakang. Hal yang paling diperlukan adalah singkong. Tapi singkong beracun dan tidak bisa dimakan. Saya belajar bagaimana menyingkirkan racun secara kebetulan. Saya berencana untuk mengajar penduduk desa secara gratis. Bagaimana kata-kata orang bodoh ini bisa dipercaya? Wai Ping bersaudara, singkong ini benar-benar bisa dimakan. Anda bisa memakannya. Maka Anda benar-benar bersedia mengajari kami secara gratis. Itu benar. Sementara itu masih pagi. Semua orang bergegas ke gunung belakang untuk menggali singkong. Tunggu sampai Anda mendapatkannya kembali. Saya akan mengajari Anda cara menyingkirkan racun. Jadi malam ini, semua orang, Anda bisa memakannya. Oke, bagus. Pergi dan gali singkong. Jangan pergi, jangan pergi. Dia belum memberiku dagingku. Dagingku. Anda berencana untuk pergi sendiri. Atau biarkan aku mengusirmu. Penghalang jahat. Apakah kamu masih bodoh? Anda memberitahu semua orang cara menyingkirkan racun. Tunggu singkong digali. Saya melihat apa yang Anda makan. Anda harus memberitahu saya. HMPH. Jadikan metode menyingkirkan racun tersebut publik. Itu benar-benar tidak masalah. Tidak masalah. Ini adalah cara untuk menyingkirkan racun. Saya awalnya berencana untuk mempublikasikannya. Seluruh desa lapar. Hanya keluarga kami yang penuh. Pasti akan ada kecelakaan saat itu. Sekarang tepat untuk membuat kesepakatan publik dengan nenek. Itu bisa memenangkan hati orang. Itu juga bisa membuat nenek tidak punya alasan lagi. Temukan masalah. Tapi ada begitu banyak orang di desa. Jika Anda pergi menggali singkong, 10.000. Jika singkong menggali keluar. Singkong hanya sementara. Tindakan sementara untuk mengisi perut Anda. Jika Anda ingin berdiri di sini, Anda harus memiliki modal. Dengan cara ini, bagaimana dengan besok? Saya akan pergi ke kota. Jual. Rumput. Obat. Bukankah ini Song Ergo dari desa yang sama? Ada terlalu banyak hal seperti itu di tahun-tahun kelaparan. Saya tidak bisa mengendalikannya. Sebaiknya saya mengambil jalan memutar. Tidak. Ini adalah makanan bagi ibu saya untuk mengganti saus. Makanan ibu. Kehidupan ibu. Lagu Ergo ini keras kepala dan berbakti. Ini adalah sentimental. Mengapa tidak membantunya? Ini mungkin berguna di masa depan. Tersesat, tersesat. Paman, selamatkan hidupmu. Saya datang untuk melarikan diri. Rusia benar-benar cemas. Anda menyelamatkan si kecil. Meski begitulah, Anda juga tidak bisa mengambilnya. Biarkan saya menabraknya lagi. Aku tidak akan pernah mengampunimu. Ya, saya ingat. Apakah tidak apa-apa? Saya masih harus pergi sebelumnya. Berhati-hatilah saat Anda pergi keluar di masa depan. Penjaga toko. Kumpulkan bahan obat. Itu tergantung pada jenis bahan obat itu. Adalah. Ini. Ini semua adalah hal yang baik. Tapi penampilan ini rata-rata. Ini adalah tahun kelaparan sekarang. Bahan obatnya tidak mudah dijual. 5 tael perak naik ke langit. Sepertinya ini adalah kesepakatan hari ini. Kita tidak bisa melakukannya. Hai. Harganya bisa dinegosiasikan. Aku akan memberimu 10 tael. Bagaimana dengan 10 tael? 20 tael. 20 tael benar-benar tidak bisa lebih. 50 tael. Saya tidak menjual sepeser pun kurang. Anda jelas tentang pasar ini.
Jika Anda menggunakan 50 TL, Anda akan mendapatkan 50 TL. Ayo. Penjaga toko. Saya ingin menukar kantong biji-bijian ini dengan obat. Berikut resepnya. Biji-bijian kasar yang kecil. Saya hanya ingin mengganti pembalut. Temukan rumah lain untuk dilihat. Tolong, penjaga toko. Ibuku sudah sakit parah. Selama kamu bisa memberiku obat, biarkan saya melakukan apa saja. Penjaga toko memohon kepada Anda. Peraku tidak tertiup angin. Pergi, 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 berkeliling. Selama saya bisa memberi ibu saya obat, saya bersedia menjual diri saya menjadi budak. Jadilah sapi dan kuda untuk Anda. Silahkan, penjaga toko. Berkeliling. Oke. Penjaga toko. Tangkap obat untuknya sesuai dengan metodenya. Aku akan memberimu perak. Huai Ping Ge. Saudara Huai Ping, saya ingat kebaikan besar Anda di hati saya. Saya pasti akan membayar uang ini kembali. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Anda mengambil obat untuk ibu Anda. Apakah Anda benar-benar bersedia melakukan apa saja? Ken. Selama aku bisa membiarkan ibuku minum obat, hidupku adalah milikmu. Oke. Maka kamu akan mengikutiku di masa depan. Obat ibu Anda. Saya akan menjaga diri saya sendiri. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua kelaparan. Baiklah, saya akan membagikan obatnya. Huai Ping Ge. Kamu akan menjadi kakak laki-laki tertua saya di masa depan. Aku, Song Ergo, bersumpah ke surga. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Tampaknya memiliki dua pemikiran. Guntur menyambar dari langit. Terima kasih, kakak laki-laki. Terima kasih, kakak laki-laki. Oke. Lagu Ergo yang dikumpulkan. Sangat menyedihkan melihatnya. Bahkan lebih banyak lagi untuk melihat bahwa dia tersedia di era memakan orang tanpa memuntahkan tulang ini. Juga lebih mudah bagi banyak pembantu untuk melakukan sesuatu. Hanya saja saya pendek dan kurus. Tidak ada kekuatan. Hanya satu ladang yang akan ditanam. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kakak laki-laki tertua saya. Tidak, itu tidak akan. Saya melihat bahwa Anda memiliki keuletan. Cukup cocok untuk belajar. Ci. Apa itu Ci? Mesin pencari. Cari teknik Ci. Fisik Song Ergo terdeteksi. Sekarang kirim Ci yang paling cocok untuknya. Itu sebenarnya bisa dicetak. Ci ini juga terlalu kuat. Berlatihlah saat Anda pergi. Atasi kekerasan dengan kelembutan. Tidak, tidak, tidak. Kamu bukan kakak laki-laki tertua saya. Kamu adalah tuanku. Kemampuan rumah tangga semacam ini. Bahkan jika Anda memberi uang, Anda mungkin tidak mau mengajar. Guru memberikannya kepada saya secara langsung. Saya bos besar. Saya akan bersujud kepada guru terlebih dahulu. Bangun. Anda harus sangat berterima kasih kepada saya. Kemudian berlatihlah dengan tekun. Berusahalah untuk mencapai kesuksesan dalam pelatihan sesegera mungkin. Saya pasti akan mempelajari teknik tinju ini dengan baik. Jangan pernah memenuhi harapan guru. Ayo. Memberi. Wah, guru. Anda bahkan bisa membuat permen. Benda ini mahal. Ini sangat diperlukan untuk pengorbanan tahun baru. Bahkan master militer suka menggunakan ini sebagai hadiah. Anda membuat begitu banyak permen. Anda harus menggunakan banyak makanan. Tidak banyak, hanya setengah kantong biji-bijian yang digunakan. Seperti kata pepatah, 3 pon jagung dan setengah pon gula. Api tidak mendingin selama 3 hari sebelum kompor. Ini banyak usaha dan makanan untuk membuat permen. Cara menggunakan setengah begung biji-bijian. Anda bisa membuat begitu banyak gula. Kamu adalah tuanku. Ada resep rahasia untuk membuat gula. Jumlah gula yang dihasilkan 3 kali lipat dari pabrik gula biasa. Secara alami, lebih sedikit makanan yang digunakan. Tuan, resep rahasia Anda terlalu kuat. Jika ini dijual. Tetapi Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada yang lain. Solusi gula terbaik yang diberikan oleh mesin pencari. Tentu saja itu bagus. Mengapa kamu tidak memakannya? Saya ingin menyerahkannya kepada Siu-Siu untuk makan. Kami membuat gula kami sendiri. Makan apapun yang Anda inginkan. Cukup. Anda juga. Ambil kembali untuk mengisi kembali tubuh ibu Anda. Guru memperlakukanku lebih baik daripada ayahku sendiri. Tidak apa-apa. Saya berencana untuk menggunakan kerajinan gula ini, mengajari Anda dan Maniang. Nanti, kalian berdua membuat gula. Saya akan mempekerjakan beberapa orang lagi. Nyalakan api secara khusus dan perhatikan kompor. Menguasai. Saya mendengarnya dengan benar. Anda harus mengajari saya. Ini adalah pintu untuk menghasilkan uang. Yang lain menyembunyikannya.
Saya khawatir murid-murid gereja akan mati kelaparan. Anda harus mengajari saya. Anda harus bekerja keras di masa depan. Saya juga perlu berlatih seni bela diri. Gula juga dibutuhkan. Tidak. Saya tidak bekerja keras. Saya mengikuti guru. Saya bisa makan cukup setiap hari. Saya penuh dengan bullishness. Saya bersujud kepada guru. Jangan bersujud di setiap belokan. Setiap kali kamu berlutut, aku harus membantumu berdiri. Melelahkan pinggang. Bahwa saya juga memukuli suami saya. Kemudian saya mengalahkan guru di siang hari. Tuan memukuli tuannya di malam hari. Larut malam. Wiping. UPS. Anda mengajar semua orang. Metode detoksifikasi singkong terlalu efektif. Orang-orang mengucapkan terima kasih. Saya berharap untuk mendamaikan sayuran liar kecil ini. Jangan tidak menyukainya. Jangan tidak menyukainya. Wiping. Ini adalah ramalan impian keluarga saya. Saya tidak pernah mau memakannya. Ini dia. Terima kasih. Penduduk desa terlalu sopan. Mereka semua adalah kerabat klan. Saling membantu adalah apa yang seharusnya. Itulah yang dia katakan. Anda dapat menggantinya dengan orang lain. Berapa banyak yang dibutuhkan untuk mengajarkannya? Anda tidak meminta apapun. Siapapun yang bertanya terdidik. Hanya dengan itu. Itu layak untuk dihormati oleh penduduk desa. Ya, Wiping. Anda adalah pahlawan hebat di desa kami. Hei, kamu membuat permen ini. Saya berencana untuk membuka toko gula. Hari-hari ini. Makanan itu berharga. Permen lebih mahal. Saya khawatir hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Gerbang merah berbau anggur dan daging. Ada tulang beku di jalan. Tidak peduli seberapa sulit tahun-tahun, tidak ada kekurangan orang untuk dibeli. Kami orang-orang miskin yang menderita. Itu benar. Anda memiliki kerajinan ini. Anda tidak perlu khawatir tentang itu di masa depan. Menguasai. Jangan pergi ke pasar untuk menjual gula. Apa yang harus dilakukan di apotek? Beli obat untuk ibu Anda. Tapi masih banyak obat yang saya belikan untuk ibu saya terakhir kali. Bukankah seharusnya kita menjual gula dulu? Saya tidak hanya menjual gula sekarang. Datanglah ke apotek untuk menjual gula. Oke, berhenti bicara omong kosong. Ikut saja denganku. Menguasai. Penjaga toko. Itu masih resep dari terakhir kali. Kemudian tangkap semua obat sampingan. Adik laki-laki. Ini kamu lagi. Keranjang Anda adalah. Oh, ini permen buatan sendiri saya. Kanan, bawa ke kota untuk dijual. Hai. Anda tidak perlu mencobanya terlebih dahulu. Permen ini manis dan lembut. Ini lebih baik dari Tian Shinsai. Tidak buruk, tidak buruk. Bagaimana Anda berencana untuk menjualnya? 1 pon adalah 250 wen. Mengapa tidak menjualnya kepadaku? 200 wen per pon. Aku akan membungkusmu. Anda juga menghemat masalah. Saya khawatir ini tidak akan berhasil. 1 pon permen dari Tian Shinsai dijual seharga 500 wen. Kami setengah semurah itu. Ini juga lebih baik dari kualitasnya. Anda juga menawar. Kedua anjing itu tidak boleh kasar. Saya menghargai kebaikan Anda sebagai penjaga toko. Hanya saja saya seorang pengusaha kecil. Saya tidak menghasilkan banyak uang. Pound 200 wen ini benar-benar tidak menguntungkan. Masih merepotkan penjaga toko. Cepat bagikan obat untuk kami. Saya juga suka menjual gula. Adalah. Oke, 250 wen hingga 250 wen. Hanya ada satu. Permen ini. Di masa depan, saya hanya bisa menjualnya ke Jishitang. Tidak, jual ke toko di sebelahnya. Kami masih harus menandatangani akta. Di toko ini di kota Lishan. Saya hanya menjual Anda. Tapi keluar dari kota Kuriyama. Saya tidak bisa menjaminnya. Hahaha. Anda juga ingin menjual kota Kuriyama. Permen ini lengket. Tidak mudah disimpan. Saya khawatir itu belum diangkut ke tempat itu. Gula pecah. Ini tidak mengganggu penjaga toko Li. Hahaha, bagus. Hanya di kota Lishan. 250 wen per pon. Itu tidak boleh kurang dari 1,000 pound per bulan. Saya akan menyusun kontrak sekarang. Hai dan lambat. Hai dan lambat. Jika Anda meminta pembayaran bulanan sebesar 1000 kati, kemudian harganya akan naik. 1 pon. 300 wen. Anda duduk di tanah dan menaikkan harga. Apakah Anda tidak takut kesepakatan ini tidak akan berhasil? Oh, penjaga toko. Ini adalah sedikit gula dan dijual dalam jumlah kecil. Anda dapat mengendalikannya sendiri. 250 wen juga menguntungkan. Tetapi jika Anda ingin mengukur banyak. Jika saya ingin menstabilkan pasokan. Bahwa saya harus mempekerjakan seseorang lagi. Anda juga bisa menambahkan panci dan kompor. Iya, ini melelahkan dan melelahkan. Modal ini sangat tertekan. Secara alami, harganya akan meningkat. Ini. Oh, lupakan saja, lupakan saja. Penjaga toko Li tidak perlu malu. Kami di sini untuk mengambil obat. Ini bukan tentang berbisnis dengan Anda.
Iya. Mari kita tetap retail. Hei, ya, hai. 300 wen adalah 300 wen. Anda juga harus membayar deposit 50 TL di muka. Oke, setoran 50 TL dapat diberikan kepada Anda, tapi stiker tubuh Anda. Kamu harus tinggal bersamaku dulu. Tunggu hingga barang dikirimkan sebelum mengembalikannya kepada Anda. Selesai. Oke, saya akan menyusun kontrak sekarang. Menguasai. Kamu terlalu saleh. Tidak hanya tidak menurunkan harga, itu juga naik 50 sen. Saya juga mendapat deposit. Namun, dia adalah seorang penjaga toko apotek. Mengapa Anda menginginkan begitu banyak permen? Para pengusaha ini semua tidak menguntungkan. Permen Shinsai yang manis. Harganya 370 wen. Dia membeli gula saya seharga 300 sen. Kemudian saya akan menjualnya kembali ke Tian Shinsai dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Tangan terbalik adalah entry. Mengapa tidak melakukannya? Lalu mengapa kita tidak menemukan Tian Shinsai sendiri? Mengapa berbelok di sudutnya? Kamu bodoh. Kota Lishan ini sangat besar. Para pedagang saling terkait. Apa kita? Kami adalah kaki lumpur yang masih muda. Dengan hanya sedikit keunggulan harga. Bahkan jika kualitasnya tinggi. Tidak cukup dengan mengocok makanan vegetarian yang manis dan harum. Kerja sama asli dengan pabrik gula. Jadi kita membutuhkannya saat ini. Orang yang lebih dekat dengan Tian Shinsai dimungkinkan untuk maju. Dan penjaga toko Li. Dia adalah saudara ipar dari pemilik Tian Shinsai. Itu orang yang tepat. Oh. Guru adalah guru. Pikiranku tidak akan pernah memikirkan lapisan ini. Guru benar-benar rencana yang brilian. Ini adalah mesin pencari. Saya mencari jaringan Tian Shinsai. Jika tidak, itu masih akan membutuhkan beberapa liku-liku. Menguasai. Bagaimana menurutmu? Menguasai. Bagaimana menurutmu? Tidak ada. Oh, maksud saya, ini setelah Anda punya uang, kita dapat mempekerjakan orang untuk membeli makanan. Beli panci dan kompor. Pabrik gula resmi dibuka. Sebelum itu, saya masih harus pergi ke Yamen. Yamen. Ambil jalan yang jelas. Xiaomin. Saya ingin membuka pabrik gula. Dokumen resmi diperlukan. Jadi saya datang untuk memintanya. Oh, pabrik gularan. Hal yang baik. Hanya saja piagam ini rumit. Hari ini, pejabat itu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Saya khawatir saya tidak akan punya waktu untuk menghadapinya. Anda kembali besok. Dipahami. Kepala sejarawan telah bekerja keras untuk negara, rakyat jelata. Aku akan kembali di lain hari untuk mengganggumu. Orang ini memiliki banyak hal untuk dilakukan. Anda meminta untuk mendirikan pabrik gula. Saya telah berkonsultasi dengannya. Sesuai dengan peraturan. Inilah foto Anda. Ambillah. Ingatlah untuk beroperasi sesuai dengan hukum. Bayar pajak tepat waktu. Terima kasih, semuanya, dan saya pasti akan mengingat ini. Nah, Anda berada dalam bisnis permen. Anda sebaiknya mengambil pandangan jangka panjang. Sekarang kelaparan terus berlanjut. Pengungsi berkumpul di mana-mana. Saya tidak tahu kapan bencana akan terjadi. Kami menjaga ibu kota di sini. Para master militer telah bekerja keras. Permen adalah hal ini. Itu dapat mengisi perut dan mengangkat udara. Adalah hal yang baik untuk memberi penghargaan kepada tentara. Hanya itu yang ada. Hanya itu yang ada. Halo, lakukan sendiri. Orang-orang biasa pasti harus mengingat hal ini. Terima kasih, Pak. Karena semua orang telah memasuki kita. Pintu pabrik gula Songji. Kemudian beberapa piagam masih harus ditetapkan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tangan dan kaki Anda. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tangan dan kaki Anda. Keluar dari pabrik gula. Tidak ada satu butir gula pun yang boleh diambil. Kedua, mulut harus ketat. Barang-barang di pabrik gula sama sekali tidak diperbolehkan disebarkan keluar. Ketiga, ikuti pengaturannya. Jangan lalai. Jika tidak, jangan salahkan saya. Song Huaiping tidak sopan. Tapi bagaimana dengan itu? Jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik, aku, Song Huaiping, tidak akan pernah melakukannya. Aku telah mengecewakanmu. Tidak hanya ada upah. Kami juga akan memiliki hadiah. Kami berdua akan ikuti pemiliknya dengan baik. Hai. Hai. Tersesat. Tersesat. Song Huai tenang. Anda membuka pabrik gula untuk merekrut pekerja. 1 TL perak sebulan. Mengapa tidak menghubungi kami? Apakah Anda meremehkan kami? Hai. Saudara Changwu. Saya akan merekrut di sini. Ini adalah master pekerjaan yang membumi. Tidak seperti Anda. Tuan yang menyebabkan masalah. HMPH. Menurut Anda siapa yang menyebabkan masalah? Beberapa dari kita memiliki banyak kekuatan. Seseorang bisa berdiri hingga 2. Mengapa tidak stabil? Anda melakukan ini lagi. Percaya atau tidak? Tidak pergi.
Saya benar-benar ingin menyimpan ini. Omong kosong. Lakukan dengan cara ini. Jika Anda berempat berjumlah, bisa mengalahkan 2 anjing, aku akan meninggalkanmu. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, kemana harus bolak-balik? HMPH. Song Huai tenang. Anda tidak salah. Anda membiarkan seekor anjing kecil melawan saya. Saya bisa menjatuhkannya dengan 1 pukulan. Letakkan kuda di atas. Tuan, saya menang. Untuk apa Anda tercengang? Ayo. Dua saudara anjing, kungfu Anda. Aku, Song Changwu, telah mengambilnya. Untuk apa Anda tercengang? Ayo pergi. Perlambat. Lihat papan Anda. Pekerjaan halus produksi gula tidak dapat dilakukan, tetapi membawa gula dan mengangkut gula. Oh, seharusnya tidak apa-apa untuk menjaga rumah. Jika Anda tidak menyukainya atau menginap di sini, upahnya sama. Jangan keringkan. Wai Pingge. Oh tidak, pemilik yang kami lakukan. Jangan khawatir, keamanan halaman ini di masa depan. Kami melindungi Anda. Siapapun yang datang untuk membuat masalah, mari kita tanyakan tinju kita dulu. Jawaban tidak. Oke. Saudara Changwu itu. Anda akan membawanya di masa depan. Anjing. Hai, Anda memiliki kungfu yang bagus. Ajari mereka. Ini guru. Hei gula. Hei gula. Milik. Gula. Mereka semua memberiku reinkarnasi hantu kelaparan. Berhenti. Percaya atau tidak, aku mematahkan kakimu. Cepat. Cepat. Pemilik. Saya melindungi barang-barang kami. Selain itu, mereka semua adalah pengungsi. Jika Anda mengatakan Anda memukulnya, Anda akan bertarung. Kendalikan emosi Anda. Orang-orang juga orang Rusia. Situasinya bisa dimaafkan. Itu karena mereka lemah dan takut pada yang keras. Tidak bisa mengalahkan kami. Kata guru. Mengomentari perbuatan tanpa memperhatikan hati. Jika guru bertindak seperti Anda, hanya karena Anda datang ke lingkungan untuk membuat masalah, Anda masih bisa memilikinya sekarang. Apakah ini tugas yang bagus untuk 2 perak? Pemiliknya adalah saya. Saya salah. Lihatlah mereka. Seret keluarga dengan mulut mereka, meninggalkan rumah. Jangan membantu. Anda juga harus mematahkan kaki seseorang. Kedamaian dan kesejahteraan. Lakukan cara Anda sendiri. Ayo pergi. Oke. Anda yakin dengan akta penjualan ini? Apakah itu istri dan putrinya? Itu benar. Anda lihat di atas. Itu tertulis dengan jelas. HMPH. Curi bisnis saya dari pabrik gula Zhangji. Apakah menurut Anda itulah akhirnya? Saya ingin Anda terlihat bagus hari ini. Pergi. Cepat. Ibu. Ibu. Lepaskan, lepaskan. Pemilik. Berhenti. Lepaskan. Itu tidak. Zhangji adalah pemilik pabrik gula. Anda mengambil pemimpin kelas. Apa yang kamu lakukan denganku? Ini ibu mertuamu. Akta penjualan dengan putrinya. Saya mengundang Kapten Li. Hanya untuk membawa kembali budakku yang buronan. Ini adalah akta penjualan yang ditandatangani oleh Chang Guizhen. Apa hubungannya dengan saya? Chang Guizhen dan saya telah putus. Katakan saja bahwa hukum dinasti kita dinyatakan dengan jelas. Hanya untuk suami. Hanya dengan begitu Anda dapat menjual istri dan putri Anda. Suaminya meninggal. Hanya tetua langsung yang bisa mewarisi. Jadi, saya hidup dan sehat. Akta ini tidak valid. HMPH. Jika Anda mengatakan itu tidak valid, itu tidak valid. Chang adalah nenek kandung Anda. Tanda tangan dan sidik jari ini lengkap. Menurut aturan, budak buronan harus ditangkap. Kanan. Li Bantou. Ham. Lagu Fangzu. Ada kontrak penjualan ini. Hari ini orang ini harus dibawa pergi. Jika Anda tidak menerimanya, pergi ke Yamen untuk pergi. Ambil orang. Ambil orang. Menghalangi toleransi adalah dosa besar. Salin jalan kecil ke kota dengan cepat. Tolong bawa Wang Dianxi. Adalah, hai. Huai Ping. Akui saja. Lengan ini tidak bisa memutar paha. Anda dapat mengacaukan pejabat. Sudah kubilangi sejak lama, menerima uang dan menjualnya. Anda tidak mendengarkan. Sekarang orang-orang telah pergi. Perak hilang. Anda panik jika Anda kalah atau tidak.
adalah, cepat dan minta pejabat untuk membawa orang itu pergi. Jangan melibatkan keluarga Song lama kami. Tuan rumah memperlakukan saya dengan sangat baik seperti gunung. Siapa yang ingin menggerta hari ini? Pemilik dan nyonya. Langkahi saya dulu. Suami. Anda tidak perlu menyinggung pihak berwenang untuk saya. Anda hanya perlu melindungi Siu-Siu. Saya akan pergi bersama mereka. Jika saya bahkan tidak bisa melindungi istri dan putri saya. Pria berdarah macam apa dia? Sungguh pria berdarah. Ambil orang. Berhenti. Berhenti. Li Bantou, Anda sangat berani. Di siang bolong. Beraninya Anda merampok wanita sipil. Tidur dengan musuh. Wang Dianxi. Mengapa Anda di sini? Bukannya saya membantu Yao melakukan tirani. Pemilik toko memiliki kontrak penjualan. Kontrak ini melanggar hukum. Ini seperti kertas bekas. Saya seorang sejarawan. Ada tanggung jawab untuk mengawasi. Anda bertindak seperti ini. Saya ingin Anda dihukum. Apakah itu kejahatan penyalahgunaan kekuasaan? Juru tulis raja memaafkan kesalahan. Saya bingung untuk sementara waktu. Song Fangzhu, saya minta maaf hari ini. Dan Anda, Zhang Fangzhu. Anda secara palsu menuduh orang baik. Kejahatan apa yang harus saya dapatkan? Orang-orang biasa tahu kesalahan mereka. Saya tidak berani. Pikirkan pelanggaran pertama Anda. Kompensasi 50 tael perak kepada pemilik Song Fang. Jika Anda berani menimbulkan masalah lagi, tidak akan mudah untuk memaafkan. Bawa kepada Anda. Berdiri dan membawa orang. Kalian bertiga merampok putri rakyat. Ikutlah bersama kami ke Yamen. Pejabat, saya. Saya neneknya. Kami adalah sebuah keluarga. Saya dianiaya, Tuan. Huai Ping. Anda memohon kepada pejabat. Saya paman kedua Anda. Song Fangzhu, lihat ini. Kepala sejarawan. Anda adil dan jujur. Bagaimana saya bisa hancur reputasi Anda? Itu pasti benar. Kebenaran menghancurkan kerabat. Oke, begitulah seharusnya. Luar biasa. Bagus untuk dibawa pulang. Bagus untuk dibawa pulang. Nenek Huai Ping salah. Anda menyelamatkan saya. Huai Ping. Berhenti. Anda melepaskannya. Tidak apa-apa. Anda diam-diam mengikuti. Ketika Wang Dianxi tiba di rumah. Berikan dia kantong perak ini. Adalah Ibu. Petugas Wang hanyalah seorang pejabat kecil di pejabat. Tidak apa-apa untuk menekan kepala kelas Li. Setelah ini, jika terjadi masalah yang lebih besar, komandan divisi itu, Anda harus berkenalan. Mesin pencari. Cari. Informasi terperinci dari komandan divisi. Tuan rumah yang baik. Suami. Malam ini. Biarkan aku melayani kamu. Jarang melihat Anda mengambil inisiatif seperti itu. Maka saya akan lebih baik menghormati daripada mematuhi. Ayah dan ibu. Ada apa? Siu-Siu, saya baru saja mengalami mimpi buruk. Saya sangat takut. Itulah yang terjadi hari ini, membuat Siu-Siu takut. Saya memimpikan seorang pria berjubah hitam. Satu dengan jubah putih. Lidah terentang begitu panjang. Ambil rantai untuk menangkap saya dan ibu saya. Menakutkan. Siu-Siu, jangan takut. Ayah akan melindungi Anda dan ibu Anda. Pergi tidur. Lagu itu Huai Ping. Resep jahat entah dari mana. Belum lagi produksi gula yang tinggi. Kualitasnya juga sangat baik. Biarkan dia terus seperti ini. Jangan bicara tentang catatan saya. Saya khawatir. Bahkan cucu Anda ingat pabrik gula. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Bahkan jika dia berkualitas baik. Ini Fu Cheng. Ini bukan kota Lishan Anda. Pendukung di belakang saya adalah Tuan Yao. Tuan Yao adalah selebriti besar di depan prefek. Menyinggung perasaan saya. Ini setara dengan menyinggung prefek. Lihatlah seluruh prefektur King Yuan. Siapa yang berani menyinggung gubernur? Tapi Song Huai Ping kejam dan licik. Dia bahkan tidak takut pada ketua tim Li. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan pada awalnya. Biarkan kaki lumpur menjadi puncak bisnis. Saya takut padanya. Hai.
Anda sendiri tidak memiliki otak. Diambil alih oleh orang lain. Saya pikir semua orang sama bodohnya dengan Anda. Mari kita tunggu dan lihat. Jika dia tidak datang ke rumah Qin Yuan ini, tidak apa-apa. Jika dia datang, saya membiarkannya tidak menjual sepotong gula pun. Menguasai. Bukankah kita akan bertemu komandan? Mengapa Anda tidak pergi ke? Kamu bodoh. Kita semua adalah orang berkepala datar. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk bertemu dengan Anda? Bahwa apa yang kita lakukan di sini itu benar. Tunggu. Anda melakukan apa yang saya katakan terlebih dahulu. Anda melakukan ini terlebih dahulu. Lagi. Punggungan angin yang patah ini. Pegunungan tinggi dan lerengnya curam. Hidung tua bandit sarang itu dalam. Hei, Anda harus bepergian ringan. Penting juga untuk menyiapkan makanan dan rumput yang cukup. Anda berbicara dengan ringan. Sayangnya, mobil ini tidak bisa langsung naik gunung. Berapa banyak makanan yang bisa Anda bawa? Anda tidak bisa membiarkan para prajurit menekan bandit saat perut kosong. Sayangnya. Oh tidak, itu semua salahku. Anda bilang saya kehilangan uang saya. Itu 2 atau 3 hari pulang dari sini. Anda tidak bisa mati kelaparan di tengah jalan. Hei, tidak apa-apa. Bukankah kita masih punya permen? Permen ini dapat digunakan untuk makan. Kami memiliki begitu banyak bagian. Apakah cukup untuk bertahan sampai Anda pulang? Tapi, itu juga tidak lapar. Kelaparan tak tertahankan. Tapi, itu dapat mengisi kembali ki dan darah. Apa yang kita andalkan ketika kita berjalan di jalan? Bukankah ini semua tentang kekuatan? Tidak ada salahnya lapar. 2 adik laki-laki, silakan tinggal. Master militer sedang mencari saya untuk sesuatu. Anda baru saja mengatakan. Makan permen dapat meningkatkan kekuatan. Itu benar. Kembali ke orang dewasa. Tentu saja itu benar. Anda lihat. Permen ini terbuat dari biji-bijian. Meskipun tidak tahan lapar. Tapi itu bisa mengisi kembali ki dan darah. Apa yang harus diandalkan saat berjalan? Itu tergantung pada kekuatan. Ada pepatah yang mengatakan. Disebut. Oh. Gula di tangan dalam perjalanan untuk melarikan diri dari kelaparan. Anda bisa kelaparan. Iya. Dan dengan sedikit sirup. Itu bisa dibawa dengan ringan. Itu juga dapat meningkatkan kekuatan. Bukankah masalah ini terpecahkan? Oke, saya akan membelinya sekarang. Hai. Hai. Junye. Ini membeli permen. Anda harus membeli yang bagus. Karena permen. Ini dibagi menjadi sirup biasa dan sirup kering. Permen biasa ini mudah menempel dan tidak mudah disimpan. Dan permen kering berbeda. Permen kering tidak hanya kecil. Mudah dibawa. Dan itu juga bisa disimpan lebih lama. Jadi jika Anda ingin membelinya, Anda harus membelinya. Gula kering. Oh. Saya tidak merasakannya sekarang. Anda mengatakan begitu. Anda permen. Sepertinya berbeda dari permen lainnya. Lakukan. Ini jelek. Bengkel gula Songji kami. Apa yang dilakukan? Permen kering yang mudah dibawa. Jika Anda tidak menyukainya. Anda mencicipi. Ya, bagus. Anda adalah pemilik pabrik gula. Hei, tertawa dan tertawa. Bagaimana dengan hari ini? Ini kita datang. Saya hanya ingin datang ke Qin Yuan Menshan. Di toko dimsum. Temukan beberapa pembeli. Ini adalah kebetulan. Raja ini adalah Liu Yu, komandan dan pengawas. Anda permen. Tentara menginginkan 2.000 pound sterling. Adapun harganya. Terima kasih atas cintamu. 2.000 pound ini. Penjahat tidak mengambil sepeser pun. Oh. Tapi saya hanya meminta satu hal. Dengarkan saya. Tolong izinkan penjahat. Jelaskan kepada dunia luar. Mari kita bicara tentang gula Songji Tangfang kita. Ini adalah pabrik gula khusus untuk prefektur Qin Yuan. Setelah memiliki nama ini, kita bisa berada di sana. Ibu kota negara bagian mudah untuk berjalan-jalan. Jika ada kebutuhan di tentara di masa depan, kami akan memprioritaskan harga terbaik. Kepada Anda. Hal kecil ini mudah dikatakan. Anda mengikuti saya ke ibu kota. Saya akan mengeluarkan Anda akta khusus. Terima kasih. Terima kasih. Pergi. Pergi. Menguasai. Fu Kendizai adalah prefektur Qin Yuan, toko dimsum terbesar. Ayo pergi ke sini dulu. Tidak. Ayo pergi dulu. Rui Xiangzai. Rui Xiangzai. Tuan adalah musuh. Kedua keluarga ini dari pintu ke pintu. Mereka terkenal tidak rumit. Mengapa kita tidak memilih salah satu toko terbesar? Hai. Siapa bilang saya tidak memilih yang terbesar? Saya memilihnya. Jelas yang ini adalah yang terbesar. Lupakan saja. Guru memiliki alasannya sendiri dalam segala hal yang dia lakukan. Benar, guru. Menguasai. Hai, menguasai.
Anda berdua ingin memesan. Ada tenaga kerja. Saya ingin mengunjungi pemilik Anda. Oh, saya. Kamu yang mana? Nama saya Song Huaiping. Ini adalah desa Heiwan, kota Lishan. Pemilik pabrik gula Songji. Ini adalah. Tak perlu dikatakan. Toko kami memiliki pabrik gula untuk gula. Saya tidak membutuhkan gula buruk dari bengkel kecil seperti Anda. Anda belum mencicipinya. Bagaimana Anda tahu itu gula yang buruk? Permen Songji kami berjarak ribuan mil jauhnya. Seluruh Qingyuan Menshan tidak begitu bagus. HMPH, Anda tahu. Bahkan dealer merasakannya. Bola kotoran Anda sendiri harum. Anda. Saya masih ingin memasuki Ruisiang saya. Saya bahkan tidak mengukur berapa pound dan tael yang saya miliki. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu para dusun. Ini bertele-tele di sini. Keluar dari sini. Jangan berguling lagi. Aku akan membiarkan orang-orang mengalahkanmu. Permen saya. Kualitas berhasil. Ini adalah permen khusus dari ibu kota. Memotong. Hanya kaki lumpur Anda. Kembali ke komando untuk persediaan khusus. Anda tahu gerbang ibu kota. Di mana Anda membukanya? Saya memilikinya di sini. Kontrak pasokan khusus Departemen Kepolisian adalah bukti. Sungguh kontrak omong kosong. Anda benar-benar bodoh. Penipuan identitas pasokan khusus persediaan militer. Tidak mudah untuk membunuhmu. Pengunjung. Kalahkan mereka keluar dari saya. Ini adalah rumah Qingyuan. Bukan milik Anda. Tempat barbar di pedesaan. Berani main-main. 10 kepala. Tidak cukup bagi Anda untuk menjatuhkan. Anda dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Kamu tidak boleh menyentuh tuanku. Anda tidak ingin melakukan bisnis ini hari ini. Dia juga mengirim seseorang untuk melakukannya. Anda tidak perlu melakukannya lagi di masa depan. HMPH. Anda benar-benar pantas mendapatkan dunia ini. Sesederhana itu. Rumah Qingyuan ini. Tapi wilayah Tuan Yao. Itu saja. Tidak ada satupun permen yang akan membiarkan Anda menjualnya juga. Itu dalam restoran raja yang lebih rendah. Pemilik restoran permen berkah. Baru saja saya melihat adik laki-laki itu dari kejauhan. 1 lawan 2. Ini benar-benar tidak tampan. Faktanya, dia adalah seorang pahlawan. HMPH, berlawanan dengan marah, senang menjadi orang tua. Itu semua diajarkan dengan baik oleh tuannya. Mari kita bicarakan di dalam. Silakan masuk. Mari kita bicarakan di dalam. Mari kita mengobrol dengan baik. Nama saya Song Huaiping. Ini adalah desa Heiwan, kota Lishan. Penjaga toko pabrik gula Songji. Ini adalah gula buatan sendiri kami. Silakan coba. Permen ini sangat enak. Berapa harga? 350 wen. Lebih murah dari Sanji. Kualitasnya juga lebih baik. Tahan, ini benar-benar mengasyikan. Tapi pemerintah negara bagian ini tidak seperti kabupaten dan kota. Perasaan manusia datang dan pergi kemana-mana. Bukan hanya gula yang enak. Aduh, adik laki-laki. Bukannya Wang tidak meremehkan gula Anda. Hanya saja saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Permen saya adalah permen spesial dari ibu kota. Tidakkah Anda berani meminta ini? Ini. Anak baik. Kamu benar-benar tersembunyi. Sebenarnya ada petugas polisi untuk mendukung Anda. Saya menerima permen ini. Mari kita tanda tangani akta sekarang. Jika Anda hanya bersedia menafkahi keluarga saya, aku akan menaikkannya menjadi 500 wen untukmu. Di dalam kota ini. Bisa hanya Anda. Tapi, semua kabupaten dan kota dingin. Kita harus melakukan sesuatu yang lain. Iya. Selesai. Mari kita tanda tangani akta. Silahkan. Anda benar-benar berani meminta gulanya. Mengapa tidak berani? Ini adalah pasokan khusus dari ibu kota. Apakah Anda melihatnya dengan jelas jika itu adalah paket palsu? Ini ternyata benar. Lagu Fangzhou. Baru saja, saya memiliki mata yang tidak mengenali gunung. Anda permen. Ini sangat bagus. Belum lagi kualitas kesuksesan. Ini masih merupakan pasokan khusus dari ibu kota. Jika nama ini diucapkan, Anda harus terburu-buru membelinya. Jadi gula Anda. Saya menginginkan semuanya. Kamu orang tua. Itu terlalu banyak pengganggu. Aku bertarung denganmu. Jadi ada apa dengan aku menggertakmu? Ini adalah merek pertama di kota. Giliran saya ke Ruisiang saya segera. Cinta, ayo pergi. Penjaga toko Wang. Mengapa marah dengan penjahat seperti itu? Ayo menandatangani akta. Hei, oke. Apa yang Anda katakan? Tidak peduli berapa banyak yang dia berikan kepada Anda. Harga saya, semuanya lebih tinggi darinya. Apa yang salah dengan banyak uang? Dikatakan bahwa 100 emas adalah cahaya. Anda adalah orang yang benar untuk mendapatkan keuntungan. Penjahat. Apakah Anda mengerti ini? Hanya untuk kata-kata Song Fangzhou. Harga ini. 100 wen lainnya. Yo. Terima kasih, penjaga toko Wang. Song Fangzhou. Oh. Kali ini para bandit ditekan di Duan Feng Rige. Ini semua tentang bepergian ringan. Para bandit tertangkap basah. Baru kemudian dia kembali dengan penuh kemenangan. Urusan Liu Jin. Anda sangat diperlukan kali ini. Tentara ini.
Saya pasti akan memberi Anda banyak hadiah. Datang dan duduk. Terima kasih, Komandan. Tapi, kali ini, itu bukan semua pujian dari jenderal terakhir. Kali ini, berkat itu, Song Huai tenang. Orang ini, luar biasa. Ada pengingatnya. Jenderal terakhir akan memikirkan metode ini. Menekan bandit. Sepertinya Tuhan membantu. HMPH. Itu hanya pabrik gula. Pemiliknya pergi. Anda sangat menganggapnya. Bukan karena jenderal terakhir menganggapnya tinggi, tapi orang ini. Itu memang berani. Orang lain. Lihat Tuan Jun. Itu bukan sanjungan. Itu ketakutan. Dan dia tidak menyanjung atau takut. Sebaliknya, saya dapat merekomendasikan permen kering saya sendiri pada waktu yang tepat. Habiskan 2000 keping permen kering. Ganti dengan kontrak pasokan khusus. Itu benar-benar. Ini sangat cerdas. Dengarkan apa yang Anda katakan. Ini agak pintar. Itu saja. Lihatlah apa yang dia tawarkan kali ini untuk amunisi. Dan permen kering ini. Lumayan, memang. Kamar ini. Hadiahi saja dia untuk ciptaannya. Letakkan sirup keringnya. Ini dipasok untuk persediaan militer. Mematuhi perintah. Jenderal terakhir ini untuk menemukan Song Huaiping. Song Huai tenang. Ini agak menarik. Tuan. Baik untuk kaki lumpurnya. Bersaing untuk mendobrak tanah di atas kepala Sui. Apa yang terjadi? Yang bermarga Song. Entah bagaimana, benar-benar naik ke hubungan ibu kota. Juga di bawah bendera pasokan khusus. Menjual permen ke Fu Kendizai. Anda lihat, apa yang saya katakan? Anak ini sangat in. Tidak setahun, tidak ada festival. Dia juga tidak memberi penghargaan kepada para prajurit. Mengapa Anda ingin membeli permen? Itu pasti dilakukan olehnya. Apa artinya memalukan? Mengapa kamu tidak bergegas dan menyingkirkannya? Saya khawatir. Pasar gula di kota ini. Saya akan mengubah nama keluarga saya menjadi Song. Pergi. Cari tahu. Bagaimana dia berjalan. Hubungan antara kedua perusahaan. Jalan siapa yang Anda ambil? Berapa banyak uangnya? Adalah. Bahkan jika dia menjualnya. Bagaimana dengan rumah permen berkah? Ini adalah rumah King Yuan. Ini bukan pedesaan Anda yang miskin. Di rumah King Yuan ini. Itu adalah naga yang harus dia berikan piring. Ini harimau, dia harus berbaring untukku. Saya benar-benar tidak percaya. Kaki lumpur bermarga Song. Dia bisa naik ke puncak kota. Pohon yang menjulang tinggi ini. Pemilik memeriksa dengan jelas. Itu bandit di sana. Anda harus bepergian ringan. Jadi saya membeli beberapa permen. Kebetulan yang bermarga Song lebih murah. Ternyata itu adalah jual beli palu. Saya masih berpikir, bisnis yang panjang. Juga di bawah bendera pasokan khusus. Wang Fu, orang bodoh itu. Saya tertipu dalam beberapa kata. Pergi, mari kita berkunjung bersama. Tuan Yao pergi. Oke. Hati-hati. Hei, oke. Tuan Yao. Itu mereka. Ambillah untukku. Hei, tunggu. Saya tidak tahu. Siapa kamu? Lagu beroperasi secara legal. Dikirim sesuai jadwal. Mengapa Anda ingin membawa saya? Ini benar-benar buta terhadap gunung. Yang ini. Tapi Tuan Yao dari kantor pemerintah. Oh, ternyata itu Tuan Yao. Saya pikir itu adalah gubernur. Saya datang sendiri. Postur tubuh yang begitu besar. Hai anak laki-laki. Sungguh keberanian yang besar. Song Huai tenang. Anda dikenakan pajak oleh pabrik gula di kota Lishan. Itu dapat dibayar di prefektur King Yuan. Ada juga metode produksi gula ini. Mungkin ada sertifikat verifikasi yang dikeluarkan oleh Lokakarya. Tak satu pun dari ini. Anda menjual barang buruk secara pribadi, operasi ilegal. Truk gula disita dan dibawa pergi. Anda memuntahkan darah. Kami memiliki formalitas lengkap. Gula juga enak. Menguasai. Mereka hanya dibingkai. San Fangzu. Anda dan saya berada dalam persaingan yang adil. Masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri. Anda menggunakan Tuan Yao seperti ini. Saya tidak takut disalahkan oleh komandan. Kembali lelah Tuan Yao. Anda benar-benar berpikir itu adalah seorang komandan. Akan menjadi untuk Anda kaki lumpur. Dukung saya. Saya pikir Anda sekarat. Berani bermulut keras. Pengunjung, berikan padaku. Pergi. Saya melihat siapa yang berani bergerak. Apa yang terjadi? Siapa yang mau mengambil orang-orangku? Urusan Liu Jin. Lagu Fangzu. Kali ini permen kering Anda. Tapi dia telah memberikan kontribusi besar. Komandan. Kali ini saya secara khusus menyarankan. Jadikan permen kering Anda sebagai persediaan militer. Ini adalah deposit. Terima kasih, Pak, atas cinta Anda. Saya pasti akan menjamin kualitas dan kuantitas. Itu pasti tidak akan hidup. Apa yang Anda harapkan dari saya? Hanya untuk saat ini. Anak ini memiliki pendukung yang begitu besar. Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Tuan Yao.
Kamu sangat agung. Bahkan terhubung ke perusahaan kami. Anda berani menghentikan persediaan militer khusus. Hei, Tuan Jinshi, selamatkan hidupku. Orang-orang kecil bodoh. Penjahat juga ditipu oleh orang lain. Saya meminta pengampunan kepada Tuhan. Keluar dari sini bersama orang-orang Anda. Keluar dari sini bersama orang Anda. Beritahu saya bahwa Anda mempermalukan Song Fangsu lagi. Memengaruhi persediaan militer. Jangan salahkan tentara karena menanganinya sesuai dengan hukum militer. Terima kasih, Pak, atas kebaikan Anda. Jika kecil, keluarlah. Dan seterusnya. Tuan Yao. Ini juga digunakan. Situasinya bisa dimaafkan. Hanya penjahat yang membutakan Tuan Yao ini. Haruskah itu dihukum berat? Tuan Yao. Bagaimana menurut Anda? Jangan salah menuduh orang-orang baik tentang hal ini. Pencuri itu mengambilnya. Tuan Yao. Kami adalah belalang di atas tali. Kamu tidak takut aku akan membawamu selama bertahun-tahun. Bicaralah tentang korupsi dan korupsi. Cepat dan seret ke bawah. Anda bermarga Yao harus mati dengan baik. Penjahat harus menyelidiki pabrik gula Sanji secara ketat. Sama sekali tidak ditoleransi. Terima kasih, Pak, atas bantuan Anda. Kamu dari ibu kotaku. Secara alami, tidak semua orang bisa diintimidasi. Guru sangat baik. Kami akan memiliki pendukung di masa depan. Para pengungsi datang. Segera tutup toko. Bukankah ada pengungsi sepanjang waktu baru-baru ini? Mengapa Anda tiba-tiba panik? Ambil. Ini memiliki makanan. Hai guru. Waspadalah terhadap pengungsi. Roti kuku saya. Roti kuku saya. Ini tidak benar. Meskipun selalu ada pengungsi di kota. Tapi ada perwira dan tentara yang berpatroli. Ada juga kantor pemerintah. Mereka tidak berani mengumpulkan orang untuk membuat masalah sama sekali. Ini tidak seperti pengungsi asli di kota. Sepertinya telah mengalir dari luar kota. Mesin pencari. Cari. Apa yang terjadi? Pencarian selesai. Para pengungsi ini telah. 3 penguasa punggung Bukit Duanfeng. Desainnya mendorong mereka ke kota. Punggung Bukit Duanfeng. Bukannya para bandit telah ditekan. Mungkinkah ketiga tuan ini? Ini adalah ikan yang lolos dari jaring. Bantu saya mencari situasi spesifik. Penutupan darurat. Tidak diperbolehkan menginap. Orang-orang kembali ke rumah. Penutupan darurat. Master, tidak. Gerbang kota ditutup. Kita tidak bisa kembali. Pergi. Pergi ke penginapan di depan Anda untuk menghindarinya. Oke. Mesin pencari. Saya tidak dapat menemukan apapun yang belum terjadi. Saya tidak tahu tuan ketiga. Sengaja mengusir pengungsi. Apa yang ingin Anda lakukan? Apakah saya ingin menerima berita ini dikirim ke kantor polisi? Tapi bandit itu semuanya adalah penjahat. Jika saya campur tangan. Jika terjadi bencana. Lupakan saja, saya orang biasa. Apa yang Anda lakukan dengan begitu hati-hati? Biarkan mereka yang makan makanan kekaisaran mengkhawatirkannya. Air kehabisan air, dan depot biji-bijian kehabisan air. Manfaatkan kekacauan untuk membakar. Dia dipindahkan ke gunung. Sungguh rencana yang kejam. Biji-bijian dan rumput sepertinya terbakar. Sekarang kita berada dalam kelaparan. Barat berada dalam kekacauan. Tuan ketiga memanfaatkan kekacauan untuk memprovokasi masalah. Rumah Qin Yuan ini akan terpengaruh. Bahkan kota Lishan tidak bisa lepas dari malapetaka. Tidak, itu tidak berhasil. Menguasai. Apakah kamu baik-baik saja? Ya ampun, coba lihat. Tuan, tunggu saya. Cepat. Sayangnya, sumur ini jauh. Air di dalam sumur dalam dan dangkal. Butuh waktu lama untuk mengambil sumber air. Sudah terlambat untuk memadamkan api. Bagaimana ini bisa baik? Urusan Liu Jin. Ini bukan urusan Liu Jin. Kamu tidak bisa memadamkan api seperti ini. Lagu Fangzu. Apakah Anda punya cara? Segera bagi pasukan. Pemindahan jalan, puing-puing angin. Bersihkan sabuk isolasi. Cara lain, gunakan pasir dan selimut yang sudah direndam. Tutupi sumber api, penebat udara. Lakukan seperti yang dikatakan Tuan Song. Tuan Emas. Pasir dan selimut tidak cukup. Api yang baru saja dikendalikan itu terbakar lagi. Air yang jauh tidak dapat menyelesaikan api di dekat. Apa yang bisa saya lakukan? Oh, ini sudah lama. Di mana saya bisa mendapatkan begitu banyak air? Mesin pencari. Pindai prefektur Qin Yuan dengan segera. Distribusi sumber daya air tanah, terutama di dekat lumbung ibu kota. Temukan satu yang dapat digunakan untuk penggalian darurat dan air. Sumber air dangkal atau sungai gelap. Area target terdeteksi. Di halaman. Sudut tenggara 7 kaki di bawah tanah. Ada anak sungai kuno yang ditinggalkan. Air berlimpah. Koordinat pemosisian telah dikirim. Urusan Liu Jin. Sekarang kirim seseorang. Gali sudut tenggara halaman. Harus ada sumber air di bawah 7 kaki. Pergi gali dengan cepat. Bagaimana mungkin? Belum lagi 7 kaki. Itu 17 kaki. Saya tidak bisa melihat sumur. Situasi ini sangat jauh dari sungai. Bagaimana bisa ada air? Song Fangzu sedang terburu-buru untuk memadamkan api. Saya tidak memiliki kekuatan untuk main-main. Saya ingin menjaminnya dengan kepala di leher. Ini. Orang-orang semua dijamin oleh kepala di leher. Apa yang masih kamu lakukan? Lakukan apa yang dia katakan. Gali dengan cepat. Gali untuk tuannya. Bawa beberapa orang lagi untuk menggali bersama. Dewasa. Di luar air, di luar air. Bagus. Cepat. Semua orang mengambil air untuk memadamkan api. Cepat dan padamkan api. Terima kasih atas kerja keras Anda. Kali ini benar-benar berkat Master Song.
Hai. Untungnya, saya tidak mempermalukan hidup saya. Awalnya saya berpikir bahwa Anda hanya sedikit pintar. Rakyat jelata pedesaan. Saya tidak memikirkannya. Anda memiliki bakat untuk menyelamatkan orang. Kali ini Anda telah memberikan kontribusi untuk melestarikan biji-bijian dan rumput. Pasukan ini pasti akan dihargai dengan banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bagaimana dengan orang biasa? Itu hanya untuk melakukan yang terbaik. Seperti kata pepatah, jika ibu kota stabil, rakyat akan stabil. Plus, Xiaomin sedikit egois. Anda sangat jujur. Ini tidak seperti mereka yang mencari ketenaran dan reputasi. Ini adalah hal yang nyata. Pahlawan dan pahlawan. Hanya saja apinya sudah padam. Namun, masalah pengungsi belum terselesaikan. Tiba-tiba sejumlah besar pengungsi berdatangan. Ini benar-benar aneh. Saya khawatir ada bencana lain. Dewasa. Atau mulai penyelidikan dari para bandit. Bandit. Maksudmu, The Broken Wind Ridge tidak jelas. Masih ada sisa-sisa. Tepat. Oke. Tentara akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Pergi. Pemilik. Anda dan saudara anjing kedua. Saya sibuk memadamkan api tadi malam. Saya tidak menutup mata sepanjang malam. Lebih baik berada di kota hari ini. Beristirahat selama malam. Aku akan pergi lagi besok pagi. Kemarin, terjadi kebakaran besar di kota Manyang dan Siu Siu ini. Saya tidak tahu situasinya. Sekarang dia pasti cemas. Guru benar. Tuannya pasti khawatir. Lalu ayo pergi. Pergi. Tuanku, dia adalah Song Huaiping. Itu semua karena dia. Si kecil harus. Bengkel gula Sanji diselidiki dan dihukum. Dia kesalahan berbakti Anda dihormati, tuanku. Sejumlah besar hilang. Kebakaran. Biarkan dia menjadi pusat perhatian. Bahkan Komandan Liang. Mereka semua memiliki mata biru untuknya. Tidak heran kamu tidak memperlakukanku sebagai prefek. Taruh di mata Anda. Dewasa. Dia berani memaksa kita hari ini. Keluarga San diselidiki dan dihukum. Besok saya akan berani menggunakan kedok komandan. Naik di atas kepala Anda. Saat dia masih muda. Tidak sebagus itu. Dia memberikan kontribusi besar. Pada saat ini, sesuatu terjadi. Dusi merepotkan untuk diselidiki. Untuk kaki lumpur itu. Itu tidak sepadan. Justru karena dia baru saja keluar dari pusat perhatian, lebih baik menyalahkan sisa-sisa bandit. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, akan terlambat untuk melakukannya lagi. Komandan Dinasti Liang. Tapi dia mengatakan dia akan menghadiahinya dengan banyak. Untuk berjaga-jaga, dia ingin menjadi presiden kamar dagang prefektur Qingyuan. Kesalehan berbakti Anda mulai sekarang. Saya khawatir semuanya hilang. Kemudian Anda melihat kekuatan. Pastikan untuk menjaganya tetap bersih. Dia tidak berpikir, apakah saya hanya seorang master belaka? Saya ingin dia melihat. Di mana gerbang aula neraka terbuka? Pemiliknya benar-benar dewa, bahkan komandan. Bersikaplah sopan kepada kami, tentu saja. Tuanku adalah, gunung ini dibuka oleh saya. Sisakan uang untuk membeli jalan. Dari mana pencuri itu berasal? Berani menghalangi jalan kita. Mesin pencari. Cari penjaga yang dikirim oleh komandan. Di tempat apa? Mendeteksi komandan Liang Jin. Liu Zheng memimpin pengawal pribadinya 3 mil barat laut. Sekarang kirim koordinat lokasi. Hangwu. 2 anjing. Kami mundur ke barat laut. Tarik diri saat bertarung. Berhenti. Jangan lari. Mengejar. Jangan lari. Berhenti. 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 Bandit berani. Beraninya dia melakukan pembunuhan di siang bolong. Pada. Lari. Dan lambat. Saya pikir orang-orang ini bukan bandit gunung sungguhan. Mengapa pemilik dinasti Song mengatakan ini? Silakan lihat, tuanku, kain kasar. Pakaian dalam terbuat dari katun yang bagus. Jelas, mantel diganti sementara. Lihat pisaunya lagi, meski sengaja sudah tua. Tapi bentuknya. Ini sama dengan pisau resmi. Ini sama dengan pisau resmi. Mereka. Ini adalah palsu resmi. Kata-kata. Siapa yang mengirim Anda? Kembali ke komandan. Dialah yang membuat kita berpura-pura. Sisa-sisa Broken Wind Ridge mencegat dan membunuh pemilik dinasti Song. Tuan Yao. Meskipun itu karena perselingkuhan Sanji di pabrik gula, ini sedikit liburan dengan Song Fangzu. Tapi itu tidak mengambil risiko. Menyinggung petugas polisi adalah risiko pembunuhan. Kata-kata, apa ini? Alasan mengapa harus dibunuh. Orang dewasa memiliki perspektif yang jelas. Penjahat tidak tahu. Penjahat hanya bertindak atas perintah. Song Fangzu merasa lega. Masalah ini akan diklarifikasi oleh tentara kita. Saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Bawa pulang. Dewasa, karena mereka ingin menyalahkanku. Pegunungan bukanlah sisa-sisa. Mengapa kita tidak membuat rencana? Oh, bagaimana Anda bisa merencanakannya? Sisa-sisa Broken Wind Ridge. Sudah lama ada kolusi dengan Tuan Yao. Ikuti saja apa yang dikatakan orang-orang. Anda dapat mengambilnya. Jaring habis.
Yang baik akan membuat rencana. Tuan Zhen benar-benar makhluk ilahi. Hanya saja bagaimana pria itu tahu? Tuan Yao ini. Ada kolusi dengan Duan Feng Rige. Pengungsi membuat kerusuhan. Bukan daun yang tersisa saja. Pasti ada orang dalam di kota. Prefektur King Yuan. Sepertinya Prefek Chen sedang duduk yang bertanggung jawab. Faktanya, itu adalah Tuan Yao menutupi langit dengan satu tangan. Bisakah Anda meletakkan begitu banyak sisa-sisa? Para dewa tidak tahu, hantu tidak menyadarinya. Tersembunyi. Itu hanya bisa Tuan Yao. Apa yang dikatakan pria itu memang masuk akal. Tapi mulut merah dan gigi putih tidak dihitung. Itu harus dibuktikan secara empiris. Bukti. Itu tepat dalam dirinya, di kabinet studi. Pasti ada surat rahasia dengan bandit. Oke. Tentara ini akan mengirim orang kepercayaannya. Selidiki secara diam-diam. Jika itu benar, kemudian lakukan seperti yang dikatakan Song Fangzu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Pertama, dia kembali ke kota dengan pasukannya sendiri. Semuanya tunduk pada Tuhan. Pengaturan. Dewasa. Lagu Fangzu. Tidak. Gelar kehormatannya adalah Tuan Yisheng. Tuan Song benar-benar dapat diprediksi. Tuan Yao benar-benar lelah hidup kali ini. Berikan perintah saya, tetap berpegang pada rencana. Adalah. Komandan Ibu Kota, Lord Liang, memiliki perintah bengkel gula Songji di kota Lishan. Pemilik bengkel, Song Huaiping, membantu pemusnahan sisa-sisa bandit gunung. Hadiah khusus 1000 tael perak. Setiap biji-bijian dan beras adalah 100 batu, untuk menghormati prestasinya. Orang yang dikirim, semuanya dianggap sebagai bandit dieksekusi di tempat. Anda dapat yakin. Song Huaiping ini telah berulang kali merusak perbuatan baikku. Saya masih ingin menginjak kepala saya dan bangkit. Dia tidak boleh luput. Kirimkan ke orang di pegunungan. Katakan padanya. Domba gemuk itu kembali ke rumah dengan hadiah yang murah hati. Kesempatan tidak boleh dilewatkan. Oke Anda. Pemilik yang baik tidak cocok. Itu pasti buruk bagi kita. Hari ini saya akan membiarkan Anda masuk dengan pisau putih. Pisau merah keluar. Saudara. Berikan padaku. Membunuh. 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 Oh tidak, pukul. Terima kasih, Tuan Song. Bersihkan sisa-sisa dosa-dosa saya. Untungnya, saya tidak mempermalukan hidup saya. Bawa dia kembali kepadaku. Tuan Liang, bawa begitu banyak tentara. Apa yang Anda lakukan? Ambil orang. Tuan Yao. Ketiga kepala keluarga telah dihukum. Orang-orang terjebak di sumur. Apalagi yang harus Anda katakan? Nyawa cadangan. Bawa nyawa cadangan. Tuan Liang. Apa yang dilakukan Tuan Yao? Ini tidak ada hubungannya dengan posisi resmi saya. Anda korup dan melanggar hukum, menerima suap. Apakah Anda benar-benar berpikir tentara Anda tidak tahu? Jika Anda mengaku dengan jujur sekarang, Anda bisa memikirkannya. Anda adalah Tuan Yao. Demi memetik asam, selamatkan nyawa Anda. Jika Anda tidak mengakuinya. Kemudian tunggu untuk melapor ke Beijing. Aku akan menyerbu rumahmu dan menghancurkan keluargamu. Jangan mengucapkan selamat tinggal. Tuan Liang. Saya mengakuinya. Saya mengakuinya. Oke. Tentara itu. Aku akan mengampunimu kali ini. Bahwa Tuan Yao menggerebek rumah. Tuan Song akan melakukannya. Ini. Tuan Song hanyalah orang biasa. Hal sebesar menggerebek rumah. Saya khawatir itu tidak sesuai dengan aturan. Ya. Terserah Lord Liang untuk mengatur. Ini dia. MR Song ditunjuk sebagai inspektur. Bertanggung jawab khusus untuk mencari Master Yao. Saya tidak menulis surat penunjukan. Ya. Baru saja, saya melihat Tuan menurutkan kening, tapi tidak puas. Disposisi Liang terhadap Prefek Chen. Rakyat jelata tidak berani melakukannya, meskipun Gubernur Chen bodoh dan tidak kompeten. Dan menerima suap. Tapi dia pemalu dan takut pada hal-hal. Tidak mudah untuk menimbulkan masalah. Itu lebih baik memecatnya dan menyelidikinya. Kirim satu lagi ke Beijing. Lebih baik serakah dan lebih sulit untuk dihadapi. Prefek Chen. Menerima suap itu benar. Tapi, pengecut ini takut pada hal-hal. Mungkin tidak benar. Aku takut padamu, tuanku, memalingkan muka. Terluka lagi. Ini penuh dengan orang. Terima kasih, Pak, telah mengingatkan saya. Saya akan mengawasinya dengan cermat ketika saya kembali. Jangan biarkan dia menyakiti rakyat. Di dunia ini, Anda bisa mendapatkan perlindungan orang dewasa. Ini adalah prefektur King Yuan, berkat orang-orang. Tuan adalah bakat yang hebat. Sayang sekali tinggal di pedesaan. Akan lebih baik bergabung dengan tentara kita. Konselor dalam urusan militer. Saya akan. Terima kasih atas cintamu yang luar biasa. Orang-orang memahaminya. Orang-orang awam adalah orang awam. Serakah akan hidup dan takut mati. Saya hanya ingin menghasilkan uang untuk bersama saya. Namun, jika orang dewasa memiliki pengiriman di masa mendatang, definisi perdamaian tidak dapat disangkal. Oke. Ada kata-kata seorang tuan. Liang merasa lega. Mulai sekarang, Tuan Ayu. Inilah yang saya lakukan. Ini komandanku. Itu dia.
Anda dapat masuk dan keluar dari kantor pusat sesuka Anda. Anda juga dapat memanggil tim yang terdiri dari 100 orang. Jangan tidak menyukainya, Tuan. Saya harus menerimanya. Terima kasih, Pak. Guru telah memberikan kontribusi yang begitu besar. Tuan Liang tidak mengatakan apa-apa. Hadiahi master dengan 1,5 posisi. Gubernur Chen tidak. Apakah Anda menyegel petugas inspeksi pemilik? Bukankah ini resmi? Pejabat macam apa ini? Itu saja. Setelah pencarian, dia masih putih. Pencariannya buruk. Apa yang Anda ketahui itu tidak sebaik menjadi pejabat. Jadilah master. Sama seperti Tuan Yao. Dia sering menunjukkan kekuatan dan prestise militer. Pemilik. Tuan Liang benar-benar pergi. Saya akan memberi Anda posisi resmi 1,5. Diberikan. Saya tidak pergi. Mengapa Anda tidak pergi? Ada lebih banyak uang. Akan lebih baik memiliki posisi resmi. Apa yang menyenangkan tentang menjadi seorang pejabat? Intrik. Bersaing untuk ketenaran dan keuntungan. Ceroboh. Seluruh keluarga dipenggal. Guru benar. Mari kita bicarakan tentang itu. Pada zaman kuno, Liu Bei mengunjungi pondok jerami 3 kali. Saya bertanya kepada saya sekali dan saya pergi. Apa yang sangat langka? Jika Anda ingin Liang Jin benar-benar mengagumi saya. Sekarang bukan waktunya. Masih membutuhkan panas. Guru benar-benar berpandangan jauh ke depan. Jika itu saya. Saat itu, disepakati. Itu di depan Tuan Liang. Hanya Fu Lou yang melakukan sebagian kecil. Saya juga harus berterima kasih padanya. Adalah berkah untuk mengetahui. Pemiliknya benar-benar dewa. Apa yang tidak Anda dapatkan adalah yang terbaik. Bagaimana bisa serumit itu? Pemilik, Anda kembali. Di mana Maniang? Di ruang api. Ada begitu banyak pria di lingkungan itu. Dia tidak membutuhkannya untuk menyalakan api. Apa yang dia lakukan di ruang pemadam kebakaran? Pemilik, kamu harus kembali beberapa saat nanti. Nyonya itu sangat cemas sehingga dia tidak bisa menutup matanya selama 2 malam. Saya hanya bisa terus mencari pekerjaan untuk diri saya sendiri. Bahkan pekerjaan kasar memindahkan biji-bijian. Semua bergegas untuk melakukannya. Saya tidak bisa membujuk Anda. Kurasa aku hanya bisa sibuk. Hanya di hati Anda bisa lebih nyaman. Suami. Mengapa kamu baru kembali sekarang? Anda tidak tahu. Saya hampir khawatir sampai mati. Saya terlambat. Saya benar-benar tidak bisa melarikan diri. Tahukah Anda betapa berbahayanya di luar? Dikatakan bahwa ada bandit. Dia juga mengatakan bahwa kota itu sedang mencari air. Api memantulkan setengah langit. Saya sangat takut sehingga saya tidak bisa tidur. Ini salahku. Itu mengkhawatirkan Anda. Tidak apa-apa. Bukankah saya kembali sekarang? Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Apakah semuanya perlu memiliki ekor penuh? Anda masih tertawa. Saya hampir ketakutan setengah mati. Jika saya bisa menikah, menantu perempuan yang tahu dingin dan panas, betapa bagusnya. Hanya Anda anjing kecil. Seluruh tubuh kurus di mana-mana. Bagaimana seorang ibu mertua bisa bersedia menikah dengan Anda? Ini baru saja kembali. Saya pergi lagi. Istri guru, Tuan harus bergegas. Salin rumah Master Yao. Ini adalah pekerjaan yang dikirim oleh Komandan Liang. Jika bukan karena takut istri tuannya khawatir, Anda harus selesai menyalin rumah Anda sebelum kembali. Oke. Kemudian saya akan mengemasi barang-barang saya dulu. 2 anjing. 2 anjing. Ibu, mengapa Anda di sini? Jangan terburu-buru pergi. Hal yang baik. Ibu, ada apa? Wang Matchmaker baru saja berkata. Ada seorang wanita kecil dari negara asing. Mengatakan bahwa dia melarikan diri. Orang-orang mengatakan mereka tidak menginginkan harga pengantin, hanya ingin tempat tinggal. Biarkan Anda cepat dan bertemu satu sama lain. Saya. Jika Anda terlambat, Anda takut orang lain akan memimpin. Ini. Lupakan saja. Saya harus pergi ke kota bersama guru. Selesaikan sesuatu. Saya akan membicarakannya nanti. Wanita kecil yang baik. Ketika saya kembali, saya pasti akan mengaturnya ke orang lain. Menggerebek rumah. Bawa saja Canggu bersamaku. Anda pergi bertemu satu sama lain. Jika Anda benar-benar gadis yang baik, Anda harus menghargainya. Terima kasih, guru. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Lihatlah. Ingatlah untuk menjadi cerdas. Lalu aku akan pergi. Pemilik. Sepertinya kami adalah pabrik gula. Saatnya mengadakan acara yang bahagia. Ayo pergi. Ayo pergi. Lihatlah Tuan Yao. Latar belakang keluarga. Tuan Song telah bekerja keras. Diperlukan, saya akan mengirim beberapa orang. Tuan Chen repot. Telah diperiksa di sini. Hampir. Tidak perlu mengirim lebih banyak orang. Hanya saja butuh 2 hari untuk memeriksanya. Latar belakang keluarga Tuan Yao. Ini benar-benar kaya. Hanya seorang master. Berapa banyak properti yang bisa ada? Menurut pendapat resmi saya. 3 hingga 5.000 tael perak ini. Terserah langit. Ini daftarnya. Tidak perlu daftar terlalu panjang. Luangkan waktu Anda, jangan terburu-buru. Inilah yang membuat saya serakah untuk sebagian besar. Hanya sebagian kecil dari laporan yang dilaporkan. Ini benar-benar sarang ular dan tikus. Tapi tidak apa-apa.
Perak ekstra. Ini dapat digunakan untuk memukimkan kembali pengungsi. Itu semua harus uang bantuan bencana. Maksud Tuan Chen. Wai Ping mengerti. Dewasa. Para pengungsi ini, di mana letaknya sekarang? Tak tersentuh ini. Sekelompok besar orang kulit hitam. Saya hanya akan mengemis makanan untuk pejabat saya. Ini sangat menyebalkan. Saya menempatkannya di halaman sepi di barat kota. Selamatkan mereka dari masalah. Kalau begitu repotkan aku, tuanku. Bawa saya untuk melihat. Hangwu, hai, Anda menatap di sini. Mesin pencari. Bantu saya mencari gejala pengungsi ini. Dan gejala penyakit di zaman kuno. Pertandingan. Gejalanya sangat konsisten dengan wabah. Artinya, Black Death tidak ada obat yang efektif di zaman kuno. Menyebar sangat cepat. Tingkat kematian setinggi 75%. Hingga 90%. Perawatan yang paling layak sekarang dikirim. Kematian dapat dikurangi menjadi 15%. Gubernur Chen. Itu hanya sekelompok tak tersentuh. Saya merasakan angin dingin. Tuan, saya telah melihatnya. Ayo pergi. Tuan Chen, ini sama sekali bukan angin dingin, tapi wabah. Artinya, Black Death. Namun, jangan terlalu khawatir. Saya tahu perawatannya. Lakukan saja apa yang saya katakan. Sebagian besar pasien bisa disembuhkan kematian hitam. Ini adalah penyakit mematikan. Bagaimana cara disembuhkan? Tuan, jangan menakut-nakuti aku. Saya tidak bisa menahan ketakutan. Limfoma sebesar sel telur. Warnanya hitam dan ungu. Ini wabah. Gejala khas. Lalu cepat pergi. Dewasa, pasien-pasien ini, cepat dan obati. Apa yang harus disimpan? Ini adalah penyakit fatal. Setelah Anda mendapatkannya, semuanya berakhir langsung. Api membakar masalah ini. Terbakar. Apa yang harus dibakar? SSSH. Tenang. Biarkan mereka mendengarnya. Tidak mudah untuk dibersihkan. Tentu saja, yang tak tersentuh ini, likuan dibakar sampai mati. Simpan spread. Ayo cepat. Saya akan memberi perintah. Gerbang kota ditutup dan dibakar. Tuan Chen. Anda adalah pejabat induk rakyat. Bagaimana Anda bisa mengatakan membakarnya? Anda tidak takut disalahkan oleh pengadilan. Langsung gerbek rumah Anda dan musnahkan keluarga Anda. Tuan. Saya mendengarkan Anda. Anda sekarang, kirim seseorang segera. Akan ada pengungsi yang sakit. Isolasi dan pemukiman kembali. Tidak ada yang diizinkan masuk dan keluar sesuka hati. Kemudian letakkan halaman yang ditinggalkan di dalam dan di luar. Semua ditaburi jeruk nipis. Saya juga perlu mengundang lebih banyak dokter. Pelayan obat membantu mendiagnosis penyakit. Rebusan. Panggilan ini turun. Berapa banyak perak yang harus Anda belanjakan? Sekelompok tak tersentuh yang sekarat. Itu tidak sepadan. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu mendengarkanku? Selain itu, perak kantor pemerintah. Ini bukan uang Anda saja. Ini adalah perak istana kekaisaran. Anda mendorong dan memblokir seperti ini. Maka saya hanya bisa melaporkannya. Untuk Tuan Liang, jangan mengucapkan selamat tinggal. Tuan. Saya mendengarkan Anda. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Ini dilakukan. Dokter telah mengikuti metode yang dijelaskan oleh Pak Zi untuk mengobati epidemi. Ada kekurangan bahan obat. Saya juga pergi ke kabupaten dan kota lain untuk membeli. Jeruk nipis juga ditaburkan. Dan Lord Liang secara pribadi mengawasi. Sekarang Pak, Anda harus lega. Tuan benar-benar tahu cara menyembuhkan wabah. Ini benar-benar berkah bagi King Yuan Menshan. Orang dewasa terlalu dihargai. Kotor di sini. Tuan, mari kita kembali dulu. Di rumah, ada juga keluarga besar yang menunggu Anda. Ya, Tuan. Anda memiliki bakat yang luar biasa. Ada lebih banyak tempat yang membutuhkan Anda. Anda dapat menjauh dari sini, terinfeksi roh penyakit. Kemudian Wai Ping pergi. Mesin pencari memberikan metode. Pasti tidak salah. Ikuti saja metodenya. Seharusnya tidak ada masalah. Semoga mereka. Kamu bisa segera sembuh. Suami. Penggerbekan rumah bisa berjalan lancar. Sayangnya. Pada tahun ketiga, ia dipromosikan menjadi gubernur. 100.000 kepingan salju perak. Hanya seorang master. Anda dapat mengumpulkan kekayaan di sini. Anda dapat melihat pengadilan ini. Semuanya busuk sampai ke akar. Adalah. Sekarang bencana terus-menerus. Kelaparan dan sekarat. Pengadilan tidak mendengar atau bertanya. Uang bantuan bencana tidak terlihat sama sekali. Perpajakan. Alih-alih menurun, itu meningkat. Jika kita tidak mengandalkan gunung untuk memakan gunung, sekarang saya memiliki suami saya yang mendukung saya. Saya khawatir. Kami juga tidak bisa melarikan diri. Situasi tragis mengganti anak dan makan makanan. Saat ini, yang paling penting adalah pencegahan epidemi. Ada epidemi di Fucheng. Banyak orang terisolasi. Saya membawa mobil. Kapur kembali. Besok pagi, biarkan kepala desa, bawa beberapa orang, letakkan desa kami di dalam dan di luar, taburkan ke seluruh. Wabah. Apakah itu serius? Apakah sudah mati? Tidak ada orang mati. Jangan khawatir, saya akan mengaturnya. Siu-siu.
Jangan keluar sepanjang waktu selama ini. Cobalah untuk tinggal di rumah. Ah, Siu-Siu pergi memotong kayu bakar. Saya harus kembali. Tunggu dia kembali. Saya memberitahunya. Oke. Jangan bicarakan ini. Bagaimana dengan kedua anjing itu? Dia tidak pergi menemui menantu perempuannya. Bagaimana kalau saling memandang? Ah, mata ada di tengah. Gadis itu, meskipun dia adalah seorang gadis yatim piatu, tapi dia terlihat bagus. Matanya jernih. Anjing sangat menyukainya. Sudah diputuskan. Lusa adalah hari keberuntungan zodiak. Pada saat itu, lakukan saja dengan sederhana. Itu hal yang baik. Kemudian waktunya akan tiba. Saya tuannya. Haruskah saya memberinya satu amplop merah besar? Dua pengantin anjing. Sembah langit dan bumi. Dia membungkuk 2 kali ke aula tinggi. Suami dan istri membungkuk satu sama lain. Cuigu, Cuigu. Ada apa dengan Anda? Abses. Ini wabah. Cepat. Membantunya masuk ruangan kosong di halaman belakang. Mengisolasi. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Menguasai. Ini adalah wabah kota. Apakah itu disahkan? Apakah ibu mertua saya masih diselamatkan? Saya akan melakukan yang terbaik. Ahem. Menguasai. Cuigu akhir-akhir ini selalu tinggal di rumah saya. Saya tinggal di rumah yang sama dengan ibu saya. Epidemi telah memasuki desa. Apa yang bisa dilakukan? Tuhan tidak memberikan cara untuk hidup. Huai Ping. Cepat dan temukan ide. Ini semua adalah kerabat kita. Ya, pemiliknya. Setiap rumah tangga di desa adalah rumah tangga. Ada orang-orang dari pabrik gula. Mari kita semua lakukan. Tapi itu semua terserah Anda. Beritahu seluruh desa. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan desa tanpa izin. Jika Anda menemukan gejala, segera laporkan. Jika seseorang berani menyembunyikannya, lempar langsung ke halaman belakang untuk memberi makan serigala. Dengarkan Anda. Berani memukul pemilikku, mencari kematian. Oh, apa yang kamu lakukan? Maaf, maaf. Saudara. Di mana kamu bertarung? Betapa tiba-tiba ada begitu banyak pengungsi. Itu adalah bandit. Sepanjang jalan dari utara. Membakar, membunuh, menjahat. Tidak ada kejahatan yang tidak bisa dilakukan. Anda tidak melihatnya. Anda tidak melihatnya. Mereka melakukan semuanya di sana. Muda dan kuat. Yang tua, lemah, sakit dan cacat semuanya sudah mati. Terima kasih. Perpisahan. Pemiliknya adalah ini. Song Fangzhou, mengapa kamu masih di sini? Kembali ke desa dengan cepat. Penjaga toko Li. Anda harus pergi jauh. Saya sangat membutuhkan sejumlah bahan obat sekarang. Banyak orang di desa jatuh sakit. Kapan ini? Anda juga membutuhkan ramuan obat. Saya harus bergegas dan lari. Aduh. Kehidupan penjaga toko itu penting. Tolong juga membuatnya nyaman. Sayangnya, ayo, masuk. Cepat, cepat. Obat apa yang Anda inginkan? Ambil dan kembali dengan cepat. Saya harus lari juga. Obat yang saya inginkan. Semuanya ada dalam daftar ini. UPS. Anda memiliki terlalu banyak obat. Aku harus pergi ke depot obat untuk menangkapmu. Canggu datang untuk membantu. Hei, tunggu sebentar. Hai penjaga toko. Anda sangat terburu-buru. Dialah yang tahu tentang bandit. Berita apapun. Bukan hanya bandit. Saya mendapat berita yang tepat. Ada epidemi di Fucheng. Kematian hitam. Ini bagus. Di utara ada bandit. Di sebelah timur adalah epidemi. Di sebelah barat adalah gunung. Di selatan adalah sungai. Ini benar-benar jalan keluar di surga. Tidak ada cara untuk memasuki tanah. Ini mematikan. Penjaga toko. Mau kemana? Saya pasti ingin naik perahu ke selatan. Saya mendengar tentang pihak Beijing. Masih sedikit lebih stabil. Song Fangzhou mendengarkan saran saya. Ambil obatnya. Cepat kembali ke desa. Desa Anda miskin dan terpencil. Dia tidak suka bandit. Epidemi, tidak mudah datang. Tetap di rumah. Yang paling aman. Ayo, cepat. Mesin pencari. Cari segera. Jumlah bandit. Jumlah total bandit. 11.858 orang. Apa? Jumlah bandit. Itu telah melebihi 10.000. Tidak. Garnisun ibu kota hanya 3.000 orang. Pencarian dimulai. Bantu saya mencari lagi. Lokasi persis bandit. Dan gerakannya. Para bandit maju dengan diapit. Lokasi tersebar. Pasukan cabang terdekat. 122. Sekitar 3 jam kemudian. Melewati desa Haiwan. Kursi tertentu sekarang sedang dikirim. 3 jam. Itu 6 jam.
Semua obat yang Anda inginkan ada di sini. Memberikan uangnya dan cepat. Hangwu. Anda melakukannya sekarang juga. Bawa obat-obatan ini kembali ke desa sesegera mungkin. Biarkan semua penduduk desa. Sembunyikan semua. Orang sakit. Sembunyikan secara terpisah. Para bandit akan tiba dalam waktu 3 jam. Saya akan pergi ke tempat terdekat terlebih dahulu. Pindahkan penyelamat. Pemiliknya terlalu berbahaya. Aku akan pergi denganmu. Sudah terlambat. Kita harus memiliki 2 rute. Cepat dan bertindak secara terpisah. Jaga dirimu sendiri, pemilik. Perak. Penjaga toko. Berhati-hatilah. Cuigu ibu. Para bandit akan datang. Semua penduduk desa berlari ke pegunungan. Ayo pergi. Penyakit ibu mungkin tidak sembuh. Itu tidak akan menyeret Anda ke bawah. Anda membawa Cuigu pergi. Ibu ingin pergi bersama. Aku menggendongmu. Ini adalah Black Death. Itu tidak bisa disembuhkan. Jangan khawatir tentang ibumu. Jangan khawatir tentang ibumu. Anda pergi. Anda tidak ingin pergi. Ibuku menikam dirinya sendiri sampai mati dengan pisau. Cepat. Ibu. Tuanku berkata dia bisa menyelamatkanku. Itu pasti akan diselamatkan. Cepat. 2 saudara anjing. Saya tinggal bersama ibu saya. Kita memiliki itulah. Para bandit tidak berani mendekat. Kamu baik-baik saja? Kamu bisa pergi dengan cepat. Oh sialan itu. Desa ini hilang. Cari dan lihat. Apakah ada sesuatu yang berharga? Sembunyikan dengan cepat. Jangan mengeluarkan suara. Anda harus berani berbicara. Saya menikam diri saya sampai mati. Hahaha. Jangan datang ke sini. Sayangnya, sebenarnya ada 2 di antaranya. Gadis-gadis tampan. Saudara. Malam ini kita. Tapi ada kesenangan. Hahaha. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Kita memiliki itulah. Kematian hitam. Itu akan membunuh orang. Ini benar-benar sial. Cuigu. Ini benar-benar sial. Pergi. Pergi ke yang berikutnya. Bibi Cui. Buka pintu. Aku akan membunuhmu. Cuigu ibu. Ah. 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 Cuigu ibu. Ibu. Cuigu. Bangun. Bangun. 2 anjing. Para bandit mengirim sinyal. Ayo pergi. Para bandit akan segera tiba. Saya tidak akan pergi. Saya ingin menemani ibu saya. Menemani Cuigu. Anda ingin membalaskan dendam mereka. Saya masih harus menunggu di sini untuk mati. Bandit ini sudah mati. Ribuan bandit menunggu Anda untuk membunuhnya. Menguasai. Saya berjanji kepada Anda. Aku ingin membunuh imut itu. Kepala desa. Bala bantuan dari para bandit akan segera tiba melihat semua temannya musnah. Pasti marah dan membakar desa. Desa Hiwan ini untuk sementara waktu. Saya khawatir saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Kami harus segera pergi. 209 orang di desa kami. Mereka semua berkumpul di pintu masuk desa. Tunggu saja Anda berbicara. Oke. Itu saja. Tua, lemah, sakit dan cacat. Berkendara dengan kavaleri. Pendakian lainnya. Dengan kecepatan tercepat. Bergegas ke kota. Jangan khawatir, Ergo. Aku akan memberimu penguburan yang baik. Ibumu dan Cuigu. Bangun. Menguasai. Bawa aku untuk membalas dendam. Ayo. Penduduk desa telah menetap. Sudah diselesaikan. Rumah Tuan Yo. Ini benar-benar tidak kecil. Tempat tidur di tanah penuh dengan tidur. Itu akan diperas ke bawah. Suamiku, kamu telah bekerja keras hari ini. Istirahat lebih awal. Bahwa. Biarkan aku membantumu melonggarkan pakaianmu. Kemudian aku akan membantumu melonggarkan pakaianmu juga.
Tuan, itu tidak baik. Keluar dan temukan Anda untuk sesuatu. Saya akan pergi, sayangnya. Tuan Liang. Mengapa Anda panik, Tuan? Anda benar-benar tahu segalanya. Segera setelah Anda memasuki kota, mengingatkan kami untuk menyelidiki secara ketat. Saya benar-benar mengetahuinya. Pengkhianat internal harus dikombinasikan dengan bagian luar. Hanya saja para bandit masih menyerang kota. Ada lebih dari 10.000 di antaranya. Kami hanya memiliki 3.000. Kota itu dilanggar di pagi hari. Konsekuensinya tak terbayangkan. Tuan, tolong pikirkan caranya. Selamatkan orang-orang kota ini. Tidak ada bubuk mesiu di kota ini. Bahan. Bawa barang-barang ke udara. Dan itu tidak bisa sejauh itu. Dan waktu sangat penting. Hanya ada satu jalan yang tersisa. Dengan cara ini, Anda akan pergi ke pasar sekarang. Semua toko kelontong. Toko lentera. Beli semua lentera Kongming. Kemudian letakkan lumbung tepung di dalamnya. Bagi menjadi sachet. Diikat ke lampu Kongming. Diangkut ke gerbang kota. Cepat. Tepung ini cerah dan cerah. Apa yang Anda maksud dengan ini, Sir? Sekarang kota dijaga. Yang dibutuhkan adalah batu kayu bergulir dan panah minyak tanah. Sudah terlambat untuk mengatakan begitu banyak. Bisakah Anda memegang gerbang kota kali ini? Itu saja. Oke, saya akan pergi sekarang. Pergi. Suami. Saya ingin pergi ke depan pertempuran. Anda tidak pergi kemanapun di rumah. Jaga siu-siu tetap baik. Jika kota jatuh, Anda bersembunyi di ruang gelap ruang kerja. Itu Tuan Yao. Di mana perak kotor disembunyikan. Sangat aman. Suami. Anda punya ide. Biarkan saja para prajurit menghadapinya. Mengapa Anda harus mengambil risiko sendiri? Pedang tidak memiliki mata. Ayo pergi. Mari kita jalani rumah kecil kita sendiri dengan baik. Apakah itu tidak diperbolehkan? Menghela nafas. Kulitnya hilang. Di mana rambut akan menempel? Gerbang kota dibobol. Seluruh kota ini adalah neraka. Tidak sama sekali. Keluarga kecil kami untuk menetap dan bertahan hidup. Jadi, saya harus pergi. Anda melakukannya dengan baik di rumah. Melihat siu-siu. Dengan begitu, saya pergi. Dan kekhawatiran tentang bagian belakang. Suami. Silakan, aku di sini di rumah. Saya akan mengurusnya. Keluarga kecil kami. Hilang. Bagaimana persiapannya? Siap. Tuan. Apa artinya ini? Tunggu sebentar. Nyalakan lentera Kongming. Ketika lentera terbang di atas kepala musuh, tembak melalui kantong tepung. Pada saat itu, asap akan memenuhi udara. Pada saat ini, roket ditembakkan dengan tembakan. Nyalakan tepung. Menimbulkan kerugian besar pada pasukan musuh. Bukankah tepung bisa dimakan? Itu juga dapat mengintimidasi pasukan musuh. Apa yang dikatakan pria itu, Liang secara alami mempercayainya. Namun malam ini, bulan dan bintang-bintang jarang. Tidak ada angin sama sekali. Lentera langit ini. Bagaimana ini bisa dilakukan? Terbang ke arah musuh. Di zaman kuno, Kongming meminjam angin timur. Hari ini, saya akan meniru Kongming. Menggunakan lentera Kongming untuk meminjam angin timur. Tapi sekarang tidak ada angin. Tapi pasti akan segera ada satu, meminjam angin timur. Apakah ini benar-benar mungkin? Tuanku berkata ya, jadi pasti bisa. Jika Anda tidak percaya kepada saya, hanya saja jangan lakukannya di tengah malam. Aku memohon di pintu tuanku. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Tunggu sedikit lebih lama. Menunggu begitu lama. Dari mana angin itu berasal? Tuan. Lihat ini. Tunggu sedikit lebih lama. Kekacauan seperti apa yang terjadi di luar pintu, kota akan segera runtuh. Anda masih harus menunggu. Andalah yang membuat gula. Apa yang Anda ketahui tentang mempertahankan kota? Mungkinkah itu hanya mengulur-ulur waktu? Tuan, ini adalah masalah yang sangat penting. Jika Anda tidak bisa, Anda harus lugas. Tapi jangan pernah menerimanya. Kehidupan semua orang kota adalah lelucon. Yang bermarga Liang. Jangan berpikir Anda adalah komandan. Aku, Song Changwu, takut padamu. Sungguh orang yang sangat benar di rumah tangga timur saya. Bagaimana dia bisa bercanda tentang seluruh penduduk kota, menghina tuanku lagi? Jangan salahkan aku, Song Changwu. Tinjunya kejam. Lianglah yang salah bicara. Tidak perlu lagi menunggu. Saya pikir dia hanya mata-mata. Mereka ingin menipu kita dari persediaan mereka. Lewatkan kesempatan kami untuk bertarung. Aku akan membunuhnya sekarang. Berhenti. Dan tidak boleh tidak menghormati pria itu. Anda adalah mata-mata sejati. Jika bukan karena guru memberitahu kami, ada mata-mata di kota. Gerbang kota terbuka lebar. Ini adalah tempatmu untuk menggonggong seperti anjing di sini. Anak-anak bermulut kuning. Hari ini, bunuh kalian pengkhianat. Menguasai. Angin bertiup, angin naik. Angin adalah angin timur. Tuan Song sebenarnya memiliki keterampilan ajaib seperti itu. Menunggangi kekuatan ilahi guru. Lindungi kinjuan kami dan pastikan kemenangan. Apa yang ditunggu para prajurit? Nyalakan lampu dengan cepat. Dilaporkan. Roket menyalakan tepung.
Pemboman itu membuat para bandit benar-benar dikalahkan, mundur ke barat. Pria itu benar-benar bijaksana dan berani. Mampu menghitung dan menghitung, masih bisa meminjam angin timur. Apakah sulit atau tidak, itu benar-benar bintang Ziwei yang turun ke bumi. Reinkarnasi orang bijak. Tuanku adalah dewa. Pertempuran ini dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Itu semua tergantung pada upaya guru untuk membalikan keadaan. Silakan kembali ke tempat tinggal Anda dan istirahat terlebih dahulu. Tunggu sampai saya membersihkan pasukan musuh. Sekali lagi, saya mengajak saya dan berbicara dengan suasana dengan Anda. Tuan, minum dalam-dalam untuk merayakan kemenangan. Baiklah. Tuan Juliang, dan kembali dengan kemenangan. Tuan Lagu. Baru saja, dia memotong Tuan Song. Orang kecil itu pantas mati 1000 kali lipat. Menunggu untuk kembali setelah mengejar sisa-sisa tentara. Orang kecil itu pasti akan membawa semak duri dan memohon pengampunan. Apakah akan membunuh atau memutilasi? Tanpa mengucapkan keluhan apapun. Menghela nafas. Dendam pribadi itu sepele. Serbu ke garis musuh dan bunuh musuh. Melindungi rakyat adalah prioritas utama. Kata-kata pria itu. Orang yang picik pasti akan mengingatnya di dalam hatinya. Dan tidak membunuh bandit Guang Liu. Dan bersumpah tidak akan pernah kembali. Menguasai. Saya juga akan pergi. Saya ingin membalaskan dendam ibu saya dan Cui Gu. Saya juga akan pergi. Saya ingin membalaskan dendam Ergo. Bicaralah dengan Liu Jin, Armor. Jika tidak, Anda tidak diizinkan pergi. Iya. Semua jenderal mematuhi perintah itu. Buka gerbang kota. Dengan kavaleri sebagai garda depan, infanteri mengikuti dari belakang. Dan mengejar musuh dalam kemenangan. Dan harus dieksekusi sepenuhnya. Semua bandit berkeliaran bebas dan memperoleh pesanan. Bunuh, bunuh, bunuh. Suami. Bagaimana pertempuran itu berjalan? SHH. Perkelahian. Dan mencapai kemenangan besar. Mencapai kemenangan besar dan lengkap. Itu bagus. Saya tahu itu. Suamiku pasti bisa melakukannya. Ada apa dengan Siu-Siu? Tertular epidemi. Tidak. Itu hanya demam normal. Itu benar-benar membuat saya takut. Saya pikir itu juga epidemi. Itu membuatku takut setengah mati. Pria Niang. Terima kasih atas kerja keras Anda. Tidak melelahkan. Suamiku. Dia adalah seseorang yang ditakdirkan untuk mencapai hal-hal besar. Di luar, badai dan hujan. Aku tidak bisa berbagi beban untukmu. Namun, saya pasti akan melindungi kami. Sebuah keluarga kecil. Saya dan Siu-Siu. Itu tidak akan pernah menjadi beban bagi Anda. Memiliki istri seperti ini. Apalagi yang bisa diminta? Ayo istirahat. Ada banjir. Air di barat kota banjir. Prefek Chen. Apa yang terjadi? Siapa yang menyalakan api? Orang-orang kota. Mereka mengetahui bahwa wabah telah datang ke sini. Takut penyebaran penyakit. Menyalakan api dalam kekacauan. Pada saat saya tiba, sudah terlambat. Kasihan para pengungsi ini. Mereka semua meninggal secara tragis tahun ini. Dan bandit menyerang kota. Seluruh kota berada di bawah jam malam. Siapa yang akan mengambil risiko? Risiko menjadi mata-mata. Datang dan bakar para pengungsi. Saat ini saya sedang menyelidiki. Siapa pembunuhnya? Anda dan saya tahu itu dengan sangat baik. Anda berjanji padaku saat itu, jangan membakar orang lain. Mengapa Anda masih berpura-pura mematuhi tetapi diam-diam menentang sekarang? Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan melaporkan ini kepada Tuan Liang dan mengungkap pelakunya yang sebenarnya. Eksekusi di tempat. Tuan Lagu. Inilah yang akan saya lakukan. Ini juga untuk menghilangkannya. Sumber epidemi. Ada bandit yang berkeliaran di luar. Dan ada epidemi di dalam diri. Masalah internal dan eksternal muncul. Saya juga dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk melayani rakyat. Dengan sepenuh hati mengabdikan diri kepada rakyat. Saya khawatir Anda di sini hanya untuk ini. Anda harus memakai topi resmi ini di kepala Anda. Dan hidupmu sialan. Saya sudah mengatakan itu bisa diobati. Anda memperlakukan kehidupan manusia dengan enteng. Saya menjaminnya. Mulai sekarang, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong, Sir, selamatkan saya sekali ini. Aku akan mengampunimu. Ketika mereka dimakan oleh api, apakah Anda akan mengampuni mereka? Anda tidak akan membiarkan mereka pergi. Bagaimana saya bisa mengampuni Anda? Lagu Huaiping. Apakah Anda tidak berterima kasih? Baiklah. Anda memaksa saya untuk ini. Seseorang. Bunuh dia. Tuan Chen. Apakah kamu yakin bisa membunuhku?
Komandan Liang, dan urusan Liu Jin. Mereka semua meninggalkan kota untuk memburu para bandit. Anda berpikir, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Anda? Aku akan membunuhmu sekarang. Kemudian dia mengalihkan kesalahan kepada bandit dan mata-mata, tanpa disadari oleh para dewa dan hantu. Cepat ambil tindakan. 5, 4. Anda. Apa yang Anda hitung mundur? Berhenti. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Chen Yongyan. Anda memiliki keberanian. Beraninya kamu menyembunyikannya dari pasukanku. Melakukan tindakan yang merugikan surga dan merugikan akal berarti bertindak. Tuan Liang. Saya melakukan semuanya karena alasan ini. Anda. Lord Liang akan tiba tepat waktu. Apakah Anda manusia atau dewa? Pria itu terkejut. Liang gagal mengawasi secara efektif. Saya merasa malu di hadapan Anda, Tuan. Saya merasa malu di hadapan orang-orang yang meninggal secara tidak adil ini. Saya masih meremehkannya. Kekejaman para menteri pengkhianat yang berkuasa. Bahkan yang ini. Seorang pejabat rendahan yang pengecut dan pengecut adalah pejabat pengecut. Keduanya mungkin memperlakukan kehidupan manusia dengan perawatan yang ceroboh. Para menteri di ibu kota. Seberapa sombong dia? Penyakit mereka bisa diobati. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak harus mati. Hantu pendendam mengumpulkan kebencian. Air mata memenuhi dada saya. Dan memadati gerbang ganggang. Dan mengetuk mesbah surgawi. Sambil menangis menceritakan langkah-langkah pencegahan epidemi seorang pria tertentu. Membunuh orang semudah rumput. Tidak. Terdengar. Suara. Tuan, saya memiliki bantuan untuk diminta dari Anda. Saya harap Anda akan setuju. Tuan, mengapa demikian? Tolong, bangun. Kaisar telah mengeluarkan dekret. Mengklaim bahwa saya telah memberikan kalian berjasa dalam menyiapkan mandi. Biarkan aku pergi ke Beijing untuk menerima hadiahku. Dan saya tidak akan diizinkan untuk memimpin pasukan ke sana. Perjalanan ini mungkin merupakan skenario mendekati kematian. Saya dengan tulus bertanya kepada Anda, Tuan, datang ke ibu kota bersama saya. Beri saya uluran tangan. Tapi Anda dan menteri yang berjasa. Mengapa demikian? Tuan, Anda mungkin tidak tahu sesuatu. Karena anak surga naik tahta. Janda permaisuri kemudian menggunakan masa muda kaisar sebagai alasan dan bertanggung jawab atas urusan negara. Sekarang, meskipun anak surga telah dewasa, tetapi janda permaisuri dapat monopoli kekuasaan. Anak surga tetap menjadi boneka. Saya takut dekret penarikan kembali ini juga bukan dari yang mulia sama sekali. Tapi janda permaisuri. Saya baru saja meramal. Saya pikir saya sudah tahu tentang itu. Situasi orang dewasa. Anda awalnya seorang royalis. Itu hanya karena pangkat resminya rendah. Dan tidak menjadi kekuatan yang kuat. Jadi itu tidak menimbulkan masalah. Janda permaisuri menghargai Anda. Aku terus menjatuhkanmu lagi dan lagi. Dia diturunkan pangkatnya ke prefektur Qingyuan. Tapi kali ini, ketenarannya melonjak. Dan memberikan kekalahan telak kepada para bandit. Ini sekali lagi menarik perhatian janda permaisuri. Itu sebabnya Anda dipanggil. Dan waspada dan takut. Pria itu benar-benar tahu segalanya. Liang hanya mengucapkan beberapa patah kata. Pria itu sekarang tahu seluruh situasinya. Kali ini, saat maju ke ibu kota, hidup dan mati Liang tidak terlalu penting. Saya khawatir bencana akan menimpa para prajurit di bawah komando saya. Dia juga takut pada istana kekaisaran. Sudah ada sedikit menteri setia. Menderita pukulan berat lainnya. Hanya Anda, Tuan. Hanya dengan begitu Anda bisa tinggal di jalan buntu. Mencari secercah harapan. Saya dengan tulus meminta bantuan Anda. Menghela nafas. Nasib buruk. Cuigu. Tuan. Dan benar-benar tidak menyembunyikannya. Awalnya saya hanya ingin tinggal bersama istri dan anak-anak saya, melampaui yang terkaya di wilayah ini. Kehidupan keluarga bahagia. Namun, dia tidak berniat masuki jabatan resmi. Licik dan licik. Namun, negara bukan negara bagian. Bagaimana orang-orang dapat menemukan kedamaian? Lord Liang meminta untuk bangkit. Masalah ini. Lagu setuju. Kebaikan yang besar berjalan tanpa kata-kata. Ada seorang pria yang hadir. Lautku jernih dan sungainya luas dan jernih. Ada harapan. Tapi dia tidak bisa menjadi pasukan secara terbuka di sini. Tapi diam-diam, dia tidak bisa meninggalkannya. Jangan membawanya secara terbuka. Itu tepat untuk tidak memberinya kesempatan untuk bergerak. Namun pada kenyataannya, kita hanya perlu. Liang akan mendengarkan guru sepenuhnya. Dia sedang menuju ke ibu kota.
Jalan menuju jalanan panjang. Musim dingin akan segera tiba. Saya harus bergegas. Untuk kalian berdua, buat 2 set jaket katun besar. Siu-siu tumbuh dengan cepat. Anda harus sedikit lebih lunak. Kemana kita akan pergi? Apakah waktu ketat? Saya harus bergegas dan mereka itu. Baiklah. Tidak perlu repot lagi. Kali ini, saya akan pergi sendirian. Kalian berdua tinggal di rumah, tetap di tempat. Lagi. Itu benar. Suamiku. Dia adalah seseorang yang ditakdirkan untuk mencapai hal-hal besar. Bawa kami bersama Anda. Tidak dapat dihindari bahwa itu terasa memberatkan. Jangan khawatir. Saya di rumah. Silakan. Kali ini, di Beijing, bahaya mengintai di mana-mana. Liang Ji sendiri hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Saya juga merasa seolah-olah berjalan di atas es tipis. Bagaimana aku bisa membiarkan kalian berdua pergi, terjebak dalam situasi berbahaya? Menginap di sini. Mantan bawahan Liang Jin bisa mendukungnya. Ada juga pabrik gula untuk membangun akar. Anda aman. Hanya dengan begitu saya tidak bisa khawatir di rumah. Saya mengerti. Saya mengerti semuanya. Suamiku adalah pahlawan yang hebat. Dia menyelamatkan seluruh orang kota. Sekarang. Dan untuk menyelamatkan semua orang di bawah langit. Tapi saya ingin memiliki anak lagi bersama Anda. Wiping, ya, silakan dan yakinlah. Liu Jingxi untuk sementara mengambil tugas sebagai prefek. Personel telah ditugaskan. Bantu kami membangun kembali desa Heiwan. Desa kami. Itu semua berkat Anda bahwa saya telah sampai sejauh ini. Jika tidak, menghela nafas. Setelah Anda pergi, pastikan untuk menjaga kesehatan Anda. Kami semua di desa. Semua orang berharap Anda akan kembali dengan selamat. Rumah Timur, serahkan pabrik gula padaku. Aku, Song Feng, pasti akan mengambil pabrik gula. Dikelola dengan semangat yang luar biasa. Kami tidak akan pernah mengecewakan Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda. Anda harus tetap aman dan sehat. Siu-siu sedang menunggumu di rumah. Baiklah. Suami. Jangan khawatir. Saya di rumah. Saya pasti akan melindungi rumah kecil kami. Menunggu Anda kembali. Jangan khawatir, Tuan, Liu hadir. Liu, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Istri, putri, dan sesama penduduk desa pria itu. Changwu. 2 anjing. Kalian berdua benar-benar telah memikirkannya dengan matang. Kali ini, di Beijing. Itu seperti memasuki sarang naga dan sarang harimau. Saat fajar, dia melangkah masuk dan kemudian memunculkannya. Tapi itu sulit. Menguasai. Ibuku dan Cui Gu sama-sama meninggal. Kamu adalah duniaku, satu-satunya kerabat. Saya Song Ergo. Bersumpah untuk mengikuti guru sampai mati. Gunung Bilah dan Lautan Api. Saya tidak akan ragu untuk mati 1000 kali lipat. Rumah Timur. Saya, Song Changwu, tidak pernah memiliki kerabat atau teman. Tanpa khawatir sama sekali. Saya hanya ingin mengikuti bos perusahaan besar dan besar. Jika saja saya bisa dikenang dalam sejarah, juga tidak dihitung sebagai ada di dunia ini. Seumur hidup yang terbuang sia-sia. Baiklah. Lalu mari kita pergi bersama. Kolam naga dan sarang harimau. Satu kamar. Berhenti. 3 li di depan adalah bandit gunung. Mari mengapit dari jalan kecil. Bunuh mereka. Tertangkap basah. Tuan, apakah Anda memiliki semacam wawasan? Bandit dari 3 li jauhnya bisa melihatnya. Semua orang mengatakannya, tuanku adalah abadi. Dengan cara ini. Bukankah pengintai mengatakan begitu? Di depan ada sekelompok domba gemuk. Mengapa dia belum tiba? Bos, katakan padaku, bukankah mereka keluar jalur? Lupa saja, retret. Tuan Song benar-benar luar biasa. Meramalkan yang tidak dibayangkan. Di dunia ini, majikan kami tidak akan ada di sana. Anda tidak tahu. Tuan Song benar-benar pria yang luar biasa. Tanpa biaya 1 prajurit, kemudian bunuh semua bandit. Liang terkesan. Berhenti lagi. Tapi ada juga bandit gunung. Ayo, saya akan membunuh sebanyak yang ada. Saya Song Sangou. Dia suka membebaskan orang-orang dari bahaya. Kali ini, bukan bandit. Sebaliknya, pembunuh janda permaisuri. Pembunuh janda permaisuri sangat terampil dalam seni bela diri. Mungkin akan sulit untuk dihadapi. Kita harus ekstra hati-hati. Saya punya cara. Ayo pergi. Dengan cara ini. Mengapa Anda belum di sini? Mereka tidak datang ke sini. Di mana dia?
Mungkinkah informasinya salah? Tunggu sedikit lebih lama. Janda permaisuri mengeluarkan dekret kekaisaran bahwa dia harus dicegat dan dieksekusi dan tidak boleh diabaikan. Ayo pergi, periksa. Kami telah dikelilingi oleh krisis di sepanjang jalan berkat bantuan pria itu. Ada seorang pria yang hadir. Kami pasti akan memperbaiki segalanya dan mengembalikan ketertiban pengadilan. Tuan, Anda baru saja pergi ke ibu kota lebih awal. Kami telah tiba dengan selamat. Menguasai. Ayo cepat. Tidak terburu-buru. Masuk sekarang. Akan ada bencana yang dapat menyebabkan kematian. Tuan, apa yang Anda maksud dengan ini? Kami sudah mencapai kaki kota. Mungkinkah janda permaisuri berani berakting di siang bolong? Dia bertarung di depan semua orang. Oleh karena itu, saya telah menerima perintah kekaisaran untuk kembali ke ibu kota. Bukankah itu terlalu jelas? Peta penyebaran pertahanan di ibu kota. Ini adalah rahasia pengadilan. Hanya janda permaisuri dan kanselir. Dengan demikian rencana ini dibuat. Bagaimana pria itu bisa memilikinya juga? Tuan Liang. Silakan lihat. Di gerbang kota yang biasa, hanya ada begitu banyak pembela. Jadi, Anda mengirim orang terlebih dahulu. Masuk dan lihat. Berapa banyak bek yang ada? Terutama pemanah. Jelajahi. Iya. Dilaporkan. Jumlah pembela di gerbang kota meningkat, terutama pemanah. Itu berlipat ganda. Tuan, mengapa demikian? Tentu saja, itu untuk berurusan dengan kita. Janda permaisuri mengirim pasukan besar. Janda permaisuri mengirim pasukan besar, terutama pemanah. Semua menunggu kami. Ketika mereka mencapai tengah jembatan gantung, momen dilema antara maju dan mundur. Selama satu orang berteriak keras, itu bukan tentara Qing Yuan. Mereka adalah bandit. Kemudian dia menembakkan panah dingin secara langsung, dapat menjatuhkan kami. Tembak semuanya. Saat itu, kekacauan muncul di atas tembok kota. Siapa yang bisa tahu siapa yang meneriakkan siapa? Dan siapa yang menembakkan panah lebih dulu? Setelah itu, tapi temukan beberapa kambing hitam, hanya menyalahkan. Lahir sebelum kesuksesan tercapai, kematian sebelum waktunya. Bahkan jika Anda mati, itu semua sia-sia. Sungguh skema yang kejam. Jika bukan karena pencerahan guru, pada saat ini, dia mungkin sudah berada di bawah pedang. Jiwa yang hilang. Menguasai. Apa yang harus kita lakukan? Dan banyak lagi. Ketika dia tidak punya pilihan selain membuka pintu. Dia secara pribadi menyambut kami di dalam. Tuan, bagaimana mungkin? Janda permaisuri membenci saya sampai ke intinya. Bagaimana mungkin dia bisa pergi keluar kota untuk menyambutnya secara pribadi? Saya bilang ya, baik-baik saja. Anda hanya perlu siapkan pesanan ini dan barangnya. Kemudian giling menjadi bubuk. Kemas ke dalam tas kecil. Itu akan berhasil. Seperti yang dikatakan pria itu, pergi dengan cepat. Iya. Tuan, Anda membutuhkan sesuatu yang siap. Tuan, apa gunanya itu? Anda akan segera mengetahuinya. Apa sebenarnya yang coba dilakukan guru? Barang-barang dikembalikan. Itu berhenti bergerak lagi. Perilaku keluarga timur itu mendalam dan tak terduga. Mari kita tonton saja. Baiklah. Angin bertiup kencang, Tuan. Sepertinya akan turun hujan. Mari kita temukan tempat untuk bersembunyi. Sekarang. Pilih salah satu dengan kekuatan lengan terbaik. Berdiri di titik tertinggi. Semprotkan semua bubuk. Tembak ke depan. Menuju ibu kota. Hitung waktu. Liang Jin seharusnya sudah berada di gerbang kota sekarang. Para pemanah sudah sepenuhnya siap. Membalas janda permaisuri. Semua berada di posisinya, hanya menunggu untuk memasuki jangkauan tembak. Dia pasti akan datang dan tidak akan pernah kembali. D. Dilaporkan. Janda permaisuri dalam masalah. Hujan darah hujan setiap hari. Jangan menyebarkan kata-kata palsu untuk membingungkan rakyat. Hari-hari yang menyenangkan. Bagaimana mungkin ada hujan berdarah dari langit? Janda permaisuri benar-benar mulai menghujani darah. Ini. Darah. Hujan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Janda permaisuri. Hujan darah turun dari langit. Ini adalah tanda kemalangan besar. Jika saat ini, dia menembak dan membunuh pejabat berjasa setiap hari. Berita menyebar. Bagaimana orang-orang di dunia akan memandang ini? Mereka pasti akan berpikir kita bertindak melawan tatanan alam dan mengundang hukuman surgawi. Pada saat itu, hati semua orang akan hilang. Kaum royalis kembali. Konsekuensinya tak terbayangkan. Saya pernah mendengarnya. Liang Jin sekarang memiliki sosok aneh di sisinya. Dia bisa menghitung dan menghitung.
Bahkan bisa memanggil angin dan hujan. Dan memberikan kekalahan telak kepada para bandit. Dan itu semua adalah perbuatannya. Mungkin hujan darah ini. Itu juga terkait dengannya. Saya juga pernah mendengar masalah ini. Jika itu benar-benar terjadi, permaisuri harus sangat berhati-hati. Seorang rakyat jelata belaka. Saya tidak takut padanya. Seseorang. Dan mengeluarkan dekret kekaisaran. Dan membuka gerbang pusat. Dan mengatur penjaga upacara. Saya secara pribadi harus meninggalkan kota. Benar-benar kehadiran yang luar biasa. Tidak menyadari bahwa fenomena aneh baru saja muncul dari surga. Apakah ada gangguan dari Anda, Pak? Tuan, Anda benar-benar orang dengan kemampuan besar. Pertanda sebelumnya pihak lain. Apakah Anda memiliki wawasan? Janda permaisuri secara keliru memujinya. Wiping hanyalah tempat yang sederhana. Rakyat jelata yang rendah hati. Saya hanya sesekali memahami sedikit prinsip menyelidiki hal-hal. Adapun fenomena langit, itu tidak lebih dari interaksi energi langit dan bumi. Dan mengikuti kehendak surga. Maka bencana secara alami akan hilang. Bagaimana jika dia melawan arus? Maka itu mungkin. Peringatan menjadi semakin intens. Menghela nafas, tapi Wiping mempercayainya. Janda permaisuri pasti akan bisa melakukannya. Yang paling akurat. Pilihan. Apa yang dikatakan pria itu? Ini sangat masuk akal. Kehendak surga tak terduga. Dan memang harus dihormati dan ditakuti. Seseorang. Untuk menyambut Komandan Liang. Tuan Lagu. Gong menghadiri perjamuan. Terima kasih banyak kepada Janda permaisuri. Nei Jiang. Tuan, keajaiban Anda di prefektur Qingyuan. Tindakan heroik membalikan keadaan. Dan hari ini, di luar gerbang kota, kekuatan ilahi yang menurunkan hujan darah dari langit. Saya sudah tahu segalanya. Tuan, Anda adalah pria yang berbakat besar, yang merupakan pertanda keberuntungan bagi bangsa. Dan lagi, saya adalah satu-satunya harapan. Hei, tidak, selamat tinggal, Yang Mulia. Anda adalah penguasa tertinggi. Bagaimana mungkin orang biasa menanggung itu? Menghela nafas. Penguasa tertinggi apa? Itu tidak lebih dari boneka. Saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda, Tuan. Itu semua membutuhkan usaha yang cukup besar. Kata Tuan Cheng, saya tidak tahan. Busur saya ini. Tapi saya merasa seperti ini. Tuan Wen adalah yang paling tertahankan. Saya ingin menghormati Anda sebagai bapak kedua. Saya mencari bantuan Anda. Dan melenyapkan faksi Janda permaisuri. Pulihkan dunia yang jernih dan jernih di bawah langit. Saya bersumpah di sini. Dia pasti akan berusaha dengan tekun untuk memerintah dengan baik. Jadilah seorang yang sangat peduli pada semua orang. Seorang kaisar yang baik. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Tuan. Dan tidak mengecewakan orang-orang di alam. Yang Mulia berlutut. Alasannya adalah, wahai orang-orang di dunia. Saya sangat tersentuh dari hati ke inti. Yang Mulia menyimpan ambisi untuk menenangkan kerajaan. Penjahat. Saya bersedia mengabdikan diri saya pada kerja keras anjing atau kuda. Untuk Yang Mulia. Dan sekali lagi mengambil alih alam. Ada seorang pria untuk membantunya. Ini benar-benar keberuntungan saya. Sungguh keberuntungan besar di dunia. Saya pasti akan menemukan cara untuk menafkahi Yafu. Dan diberikan posisi resmi untuk memfasilitasi tindakan Yafu. Hanya butuh waktu. Kekuatan Janda permaisuri terlalu kuat. Saya khawatir. Menghela nafas. Mengapa bersusah payah seperti itu? Hanya beberapa kata. Janda permaisuri kehilangan ajudan terpercaya. Bukankah itu tempat yang tepat? Apakah sudah dibebaskan? Ini. Tuan Cheng berbicara dengan ringan. Tapi orang kepercayaan Janda permaisuri. Janda permaisuri melindunginya. Sama sekali tidak boleh dibunuh. Janda permaisuri ini yang paling efektif. Bukankah itu Perdana Menterinya? Kemudian mulailah dengan Perdana Menterinya. Bunuh anak buahnya. Perdana Menteri adalah ajudan terpercaya Janda permaisuri. Janda permaisuri tidak akan pernah membunuhnya. Bahkan jika itu adalah pengkhianatan. Jika ini adalah pengkhianatan Janda permaisuri tidak akan pernah menahannya. Tetapi meskipun Perdana Menteri adalah seorang penjilat, tapi hanya Janda permaisuri, dia juga sangat setia. Sama sekali tidak mungkin dia akan mengkhianati Janda permaisuri. Dia tidak mengkhianati. Biarkan aku mengkhianatimu. Hanya beberapa kata. Yang Mulia, suatu malam. Meskipun Anda memiliki bakat. Tapi malam itu, dia juga tidak akan membiarkan Perdana Menteri melakukannya. Mengkhianati Janda permaisuri. Selain itu, tidak ada bukti. Janda permaisuri juga tidak akan mempercayainya. Selain Anda yang rendah hati tahu bahwa Yang Mulia memiliki kekhawatiran. Di masa lalu, saya tidak terkecuali. Tapi waktu telah berubah. Aku sudah menyaksikan kekuatan ilahimu. Ini bukan kemampuan ilahi biasa. Sebaliknya, mencapai langit dan bumi. Kekuatan ilahi yang besar. Selama guru mengatakannya, masalah ini pasti akan berhasil. Yakinlah, Yang Mulia. Tuan, bisakah ini ditanggapi dengan serius? Keesokan paginya, ada pengadilan. Yang Mulia hanya perlu melakukan apa yang saya katakan. Janda permaisuri ini, dan pasti akan membunuh kanselir. Tuan, bagaimana saya harus melanjutkan? Para pendeta yang terhormat, tapi masih ada peringatan untuk dilaporkan. Jika tidak, saya kelelahan. Ini adalah kesimpulan saya sendiri. Mari kita bubarkan pengadilan terlebih dahulu. Janda permaisuri akan lambat untuk saat ini. Saya memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Putra kekaisaran masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Lalu mari kita bicara. Ada seseorang untuk membantu kanselir dan berencana untuk menyakiti Janda permaisuri. Yang Mulia, pasti Liang Jin. Bersama dengan ini, Song Huaiping yang misterius. Dan menjebak aku melawannya. Saya setia kepada Janda permaisuri dan Yang Mulia. Langit dan bumi dapat disaksikan. Putra kekaisaran. Kanselir adalah seorang veteran dari dua pemerintahan. Seorang pendeta yang adalah lengan dan kaki. Anda mengatakan, dia berencana untuk menyakiti saya. Apakah ada bukti? Jika tidak ada bukti yang kuat, itu akan memfitnah menteri top negara itu. Dan mereka yang menyerahkan peringatan harus sesuai, dieksekusi di tempat. Pasti ada bukti. Ibu sering merasa seperti ini, pusing dan jantung berdebar. Ini bukan karena stres mental. Itu adalah tanda keracunan. Oh. Baik. Istana ini terpengaruh. Apa bahayanya? Siapa yang meracuninya? Orang yang diracuni ini.
Dia adalah seorang pelayan istana di Istana Ibu Bulan Cerah. Dia adalah putri seorang Perdana Menteri dan diperintahkan oleh Perdana Menteri di sisi ibu makanan termasuk tepung tapioka. Tepung tapioka ini beracun. Makan sedikit hanya membuat Anda pusing dan berdebar-debar. Tidak ada kecurigaan keracunan. Dapat diakumulasikan hari demi hari dan bulan demi bulan. Cepat atau lambat, itu akan menjadi berbahaya. Ibu, menteri tua ini telah dianiaya. Ming Yue memang putriku. Janda Permaisuri sudah lama tahu bagaimana saya bisa berani meminjam tangannya dan meracuni Janda Permaisuri. Janda Permaisuri cerdas dan cerdas. Yang Mulia membedakan dengan jelas. Tepung tapioka beracun. Secara alami, tidak ada di sana. Secara alami, tidak ada di istana. Itu pasti Perdana Menteri. Memanfaatkan sidang pengadilan pagi, diam-diam mengungkitnya. Apakah itu tuduhan palsu? Yuk cek. Kemudian Anda akan tahu, kanselir adalah menteri senior dari kedua pemerintahan. Dan menggeledah mereka di depan umum. Bukankah ini akan menyebabkan rohaniwan yang setia merasa putus asa, untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Menteri tua ini ingin digeledah. Kanselir adalah menteri yang dipercaya. Bagaimana saya bisa dipermalukan seperti ini, jika ditemukan? Jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Saya secara pribadi mengeksekusinya. Tetapi jika Anda tidak dapat menemukannya, rakyat jelata. Dan siap membantu Anda. Baiklah. Desyun. Penggeledahan tubuh. Saya pikir itu adalah seseorang bermarga song dan banyak yang ganas. Tanpa diduga, ternyata bodoh. Perdana Menteri adalah ajudan terpercaya Janda Permaisuri. Siapa yang meracuni Janda Permaisuri? Bahkan Perdana Menteri tidak mungkin meracuninya. Bodoh tentang dunia. Rakyat jelata. Tunggu saja untuk mati. Janda Permaisuri. Pencarian selesai tanpa tepung tapioka. Lagu Huai Ping. Anda masih memiliki banyak. Apa yang bisa dikatakan? Seseorang. Serat orang ini menjauh. Potong. Tunggu. Masih ada sepatu bot resmi yang belum diperiksa. Lalu siapa yang dengan sengaja membawanya? Makanan ditempatkan di dalam sepatu bot resmi. Karena tidak ada satupun. Kemudian lepaskan sepatu bot resmi Anda. Biarkan Janda Permaisuri dan Yang Mulia melihatnya. Menteri tua ini setia dan tulus. Aku tidak takut padamu. Lihat. Benarkah? Tidak ada sama sekali. Dan ada satu lagi. HMPH. Yang ini juga tidak memilikinya. Mesin pencari. Mengambil objek dari kejauhan. Taruh tepung tapioka di lenganku. Dibawa ke tempat Perdana Menteri. Di dalam sepatu bot resmi. Ini. Janda Permaisuri. Rektor. Apa yang terjadi? Saya telah dianiaya. Tentunya pasti ada penjahat yang memanfaatkan gangguanku dan memasukkannya ke dalam sepatu bot resmi saya. Rektor. Anda semakin tua. Bukannya aku bodoh. Benda asing yang begitu besar dimasukkan ke dalam sepatu. Bisakah Anda tidak merasakannya? Seseorang. Dan mengawal kanselir ke penjara utama. Beberapa saat kemudian, saya akan menanganinya sendiri. Sudah berakhir. Janda Permaisuri cerdas dan perspektif. Sama sekali tidak akan mudah dipercaya. Setelah diselidiki. Dan dengan demikian lolos dari hukuman. Kami menyia-nyiakan semua upaya kami. Janda Permaisuri. Masih ada bukti yang tersisa untuk disajikan. Anda akan pergi. Bukti apa yang Anda miliki? Bukti apa yang Anda miliki? Kanselir bermaksud untuk menyakiti Janda Permaisuri. Bukti regisida dan perampasan. Janda Permaisuri tidak mau mempercayainya. Anda dapat pergi. Studi Perdana Menteri. Bata ketiga dari dinding timur. Ada kompartemen tersembunyi. Disimpan di dalam. Dan jubah naga. Dan satu. Segel Phoenix. Saya telah dianiaya. Meskipun saya memiliki prinsip tersembunyi, tapi di dalamnya hanya ada buku rekening dan surat rahasia. Saya sama sekali tidak. Dan secara pribadi mengukir segel Phoenix. Dia juga tidak diam-diam menyimpan jubah naga itu. Seseorang. Buka pencarian. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sungguh orang yang setia dan berbakti. Seorang pendeta yang merupakan pilar lengan. Anda bahkan berani mengukir segel Phoenix saya sendiri secara pribadi. Saya telah dianiaya. Saya tidak mengukir segel Phoenix secara pribadi. Ini tidak diukir oleh saya. Segel Phoenix saya sendiri. Hanya Anda sedikit. Para pendeta yang lain sebagai lengan dan kaki telah melihat kesalahan. Bahkan Kaisar hampir tidak pernah melihatnya. Ini bukan ukiran pribadi Anda. Bagaimana itu bisa diukir hingga detail terkecil? Seseorang. Serat dia keluar untukku. Potong. Tuan, rencana Anda benar-benar brilian. Pada tahun itu, mendiang Kaisar pernah menyerah. Permaisuri mengambil alih istana bagian dalam dan merebut segel Phoenix Janda Permaisuri. Ini adalah Janda Permaisuri. Bekas luka yang tak tersentuh. Ini melibatkan segel Phoenix. Itu untuk hati Janda Permaisuri. Tusukan di punggung. Dia akan diizinkan untuk melakukannya. Kehilangan semua rasa kesopanan. Serat dia keluar untukku. Potong. Menghela nafas. Untungnya, kediaman Perdana Menteri Anda tidak besar dalam jangkauan pengambilan jarak jauh saya. Jika tidak, saya juga tidak bisa membuatnya ulang. Segel Phoenix dan jubah naga masukkan ke dalam Anda. Apa saya? Aku adalah Tuhan. Anda akan masuk neraka. Permaisuri. Menteri tua ini telah dianiaya. Permaisuri. Posisi kanselir dibiarkan kosong. Sebuah negara tidak bisa pergi satu hari pun tanpa Perdana Menteri. Keluarga Ai percaya ini. Menteri Personalia, Zhang the Elder. Ibu. Jika bukan karena Emersong, saya dan Janda Permaisuri masih ditipu oleh pejabat yang berbahaya. Emersong telah memberikan layanan yang berjasa dalam melindungi Kaisar. Semua memiliki kemampuan untuk membedakan pengkhianatan dan sanjungan. Saya percaya begitu. Ini adalah posisi Perdana Menteri. Hanya Tuan Song yang cocok. Yang Mulia tidak bisa melakukannya. Song Huaiping adalah orang biasa. Bagaimana dia sempat menjadi sekaligus seorang pejabat senior peringkat pertama? Ini bertentangan dengan hukum pengadilan. Yang Mulia sama sekali tidak dapat melakukannya. Tuan Song benar-benar memiliki jasa. Saya dapat menghadiahinya ladang emas dan perak. Tidak ada salahnya memberinya posisi pedagang kekaisaran. Namun, posisi kanselir menyangkut negara. Penunjukan tidak dapat dibuat sesuka hati. Apa yang dikatakan Janda Permaisuri benar-benar benar. Saya hanyalah seorang pedagang kaya. Hari ini saya menuju ke ibu kota. Namun,
dan jalan melihat ketidakadilan, dan mengurus pedangnya untuk membantu. Saya tidak ingin melayani sebagai pejabat. Saya hanya ingin terus maju, dan mengajukan petisi untuk partisipasi rakyat. Begitu banyak pejabat tinggi. Siapa yang harus saya konsultasikan terlebih dahulu? Saya memiliki banyak bukti bersalah yang saya miliki. Jika tidak hari ini, mereka semua akan masuk ginseng. Bukan setelah ujian, saya masih baik-baik saja. Membawa reputasi seorang pedagang kekaisaran. Harta emas dan perak. Kembali ke rumah dalam kemuliaan. Bagaimana dengan itu? Izinkan saya mulai dengan Anda. Janda permaisuri cerdas dan cerdas. Yang mulia benar-benar cerdas. Saya setia kepada tuanku dan mencintai negara. Saya telah dianiaya. Menghela nafas. Saya bahkan tidak mengatakan apa yang harus dipilih. Anda tidak bersalah. Apa yang Anda tuduhkan kepada saya? Lagu Huai Ping. Jangan berpikir Anda telah melakukan yang terbaik dalam melenyapkan pengkhianat dan bangga dengan prestasinya. Jika Anda berani tidak menghormati pengadilan seperti ini lagi dan memandang rendah semua pejabat, aku juga tidak bisa melindungimu. Dilaporkan. Di depan kota, ada lebih dari 10.000 orang yang mengungsi. Masih ada 2 tentara elit. Mereka mengatakan itu adalah tentara Qin Yuan. Aku mengirimmu sendirian. Dan tidak dapat memimpin pasukan. Apakah Anda memimpin pasukan untuk memberontak? Saya meminta janda permaisuri untuk membedakan dengan bijaksana. Bagaimana saya bisa berani memendam hati yang tidak setia? Kedua tentara elit ini. Jing Fei tidak mengikutiku ke kota. Sebaliknya, mengawal pengungsi. Memimpin pasukan elit untuk mendekati ibu kota. Mereka juga berbicara tentang mengawal pengungsi. Apakah Anda pikir saya buta penglihatan dan buta hati? Janda permaisuri menyetujui peringatan tersebut. Prefektur Qin Yuan ini, 100.000 orang yang mengungsi. Benar-benar tidak ada tempat untuk meletakkannya. Mereka hanya bisa memasuki ibu kota, mencari peluang tipis untuk bertahan hidup. 2.000 tentara elit ini. Itu benar-benar hanya untuk mengawal. Hati Tuan Liang. Itu bisa menerangi matahari dan bulan. Distrik militer Qin Yuan hanya memiliki 3.000 tentara. Dan mampu membunuh lebih dari 10.000 bandit. Dan kerugiannya sendiri tidak lebih dari beberapa lusin. Pasukan yang begitu ganas dan ganas. Mengklaim itu hanya untuk mengawal pengungsi. Siapa yang benar-benar dapat mempercayai dan menerimanya? Ibu. Ada puluhan ribu pengungsi di luar kota. Dan untuk menetap di tempat yang mengungsi, uang dibutuhkan. Tenaga kerja dibutuhkan. Itu membutuhkan keberanian dan tekad. Jika demikian, untuk waktu yang lama, tidak ada yang menyelesaikan para pengungsi. Seiring berjalannya waktu, takut pemberontakan sipil akan muncul. Satu-satunya ketakutan adalah seseorang mungkin terlalu khawatir tentang hal itu. Mengapa memanfaatkan kekacauan? Apakah dia berani memberontak dengan 2 tentara elit? Jika dia benar-benar berani, di dalam kota kami, ada pengawal kekaisaran. Mungkinkah itu hanya dekorasi? Menteri. Saya tidak berani. Jika Anda bersikeras untuk tidak memberinya posisi kanselir di luar, 2 pasukan elit diawasi dengan saksama, seperti harimau yang mengincar daerah itu. Ada tumpukan bukti menunggu di dalam klip sayapku. Dia hanya bisa memberikannya terlebih dahulu dan kemudian mempertimbangkannya kemudian, dan seterusnya. Perdana Menteri benar-benar memendam niat pemberontakan. Mungkinkah saya telah ditipu? Lupakan saja. Song Huaiping mencapai pahala dalam menekan dan membunuh bandit. Dan untuk dijadikan kanselir bukanlah hal yang mustahil. Kaisar akan menanganinya seperti yang dia lihat. Saya dibebani oleh kesedihan. Kembali ke istana. Janda permaisuri akan lambat untuk saat ini. Tuan Song sangat peduli dengan orang-orang. Bijaksana dan berani dalam kedua cara. Saya tidak hanya ingin memberikan gelar Song menjabat sebagai kanselir. Dia juga ingin memberi penghormatan kepada Tuan Song sebagai ayahnya. Menganugerahkan gelar raja kejelasan mendalam kepada Master Song dengan nama keluarga yang berbeda. Dua kakak, Dongming, mendalam dan ini sangat cocok dengan apa yang bisa dilakukan pria itu. Dan merasakan pandangan ke depan tentang peluang. Menunjukkan dengan jelas kemampuan kesetiaan dan pengkhianatan. Diangkat sebagai kanselir tidak cukup. Kembali ke Yafu, kembali ke Ahi, dan kembali ke raja-raja dengan nama keluarga yang berbeda. Ibu. Para pengungsi ini di luar kota. Seseorang sangat perlu ditempatkan di sana. Mereka adalah puluhan ribu pengungsi. Kepada siapa Anda akan memberikan pekerjaan semacam ini? Siapa yang mau mengambil alih? Ini adalah uang dan usaha. Pekerjaan yang tidak menghasilkan manfaat. Selain itu, dengan sepenuh hati mengabdikan diri kepada rakyat. Siapa yang masih ingin melakukannya? Sekelompok hal yang tidak berguna. Dan diberikan gelar yang lebih tinggi. Semuanya terserah kaisar untuk memutuskan. Putramu memberi penghormatan kepada Yafu. Dan memberi penghormatan kepada kanselir. Memberi penghormatan kepada Raja Dongming. Dan memberi penghormatan kepada kanselir. Memberi penghormatan kepada Raja Dongming. Zhuge Kongming. Lagu Dongming. Yang mulia benar-benar tahu bagaimana memberikan gelar. Namun, saya tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Kongming. Mampu mempelajari kebijaksanaan Master Kongming. Dia sudah sangat gembira. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia. Panjang. Yafu dibebaskan dari ritual. Mesin pencari. Saatnya untuk masuk ke papan penuh. Laut jernih dan sungai tenang. Era kemakmuran abadi. Aku akan menjadi orang yang memulainya. Bangsal. Suami. Itu bagus. Keluarga kami. Akhirnya, mereka dipersatukan kembali. Iya. Akhirnya, mereka dipersatukan kembali. Ayo pergi. Mari kita kembali ke kediaman pangeran bersama. Bangsal. Hehehe. Saatnya pulang. Hehehe. Taring de.